Bab 2811, Cinta Tak Terkendali. Liao dan iblis mental kembali meraih pasir dalam lautan data. Data yang tak terhitung jumlahnya bocor melalui jari-jari mereka seperti pasir yang berkilauan. Mereka mencari, menghapus, mengeliminasi, dan menata ulang. Mereka mengubah model penangkapan beberapa jenis big data dan segera menemukan nama 3 orang dan hologram mereka. Tampaknya salah satu dari 3 orang itu. Liao menatap ketiga pekerja yang tidak memiliki ekspresi dalam gambar itu. Ketika Gao Huan terangsang, mereka bertiga sedang bertugas, tetapi sulit untuk menemukan video kerja mereka. Salah satu dari mereka pasti sedang berbicara dengan Gao Huan. Lalu, haruskah aku merilis data yang mencurigakan itu? Iblis mental itu berkata, buang saja dan biarkan 7 bintang menemukannya. Biarkan mereka mengikuti jejak Raja Boneka itu. Jangan, hancurkan dan hapus semua data yang baru saja kita temukan. Kali ini, hapus dengan lebih bersih daripada Raja Boneka. Liao menjelaskan, dari potongan data tadi, dapat dilihat bahwa, setelah emosi Gao Huan yang paling kuat dieksploitasi, dia seperti obor yang telah padam. Ingatannya dihapus dengan mudah dan dikirim ke suatu tempat di garis depan sebagai prajurit biasa. Pertempuran terakhir antara Federasi Star Glory dan Federasi Star Glory belum dimulai. Jika dia cukup beruntung, dia seharusnya masih hidup saat ini. Istrinya tercinta, Jiang Sui, mungkin masih hidup. Jika kita mengirim data ke pasukan Yaksa, akan lebih mudah bagi mereka untuk melacak Raja Boneka, tetapi juga sangat mungkin mereka akan menemukan keberadaan Gao Huan. Menurut gaya orang-orang aliansi Sanctuary, jika mereka mengetahui bahwa virus favorit didasarkan pada kehidupan cinta Gao Huan, ada 99% kemungkinan mereka akan menggali otak Gao Huan dan membedahnya untuk penelitian. Tidak boleh membiarkan orang-orang dari Federasi Star Glory melakukan itu. Aku tidak boleh membiarkan Gao Huan mengambil risiko yang tidak berarti seperti itu. Cintanya yang dalam kepada istrinya membuatnya pantas mendapatkan masa depan yang lebih baik. Dia harus melarikan diri dari Federasi Star Glory bersama istrinya dan kembali ke kampung halaman mereka di mana mereka bisa hidup damai namun bahagia. Kehidupan. Karena itu, hancurkan saja semua datanya. Mari kita kembali ke Chu Zixiao dan memintanya untuk lebih memperhatikan ketiga tersangka. Sekarang setelah kita kurang lebih mengetahui identitas Raja Boneka, tidak akan sulit untuk menemukan cakar dan giginya, karena kita sangat jelas tentang bentuk jiwa Lu Qingchen, frekuensi gelombang otaknya, dan metode invasinya. Selama kita mengikuti peta, kita pasti akan menemukannya. Beberapa jejak. Aku tidak tahu kau begitu peduli dengan hidup dan mati karakter minor seperti Gao Huan. Tentu saja, itulah perbedaan terbesar antara kita dan Lu Qingchen. Li Yao tersenyum. Lu Qingchen dapat menganggap siapapun sebagai batu loncatan, pengorbanan, bahan bakar, semut, atau setitik debu. Dia dapat membangun jalan yang indah menuju apa yang disebut masa depan peradaban umat manusia dengan mayat miliaran semut. Tapi aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak akan pernah bisa melakukannya. Dalam hatiku, masa kini sama pentingnya dengan masa depan. Kehidupan dan kebahagiaan seseorang sama pentingnya dengan masa depan umat manusia. Adapun Lu Qingchen dan aku, biarlah sejarah yang menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Tidak peduli apapun, aku sudah berusia ratusan tahun. Aku tidak akan berubah pikiran. Dalam sekejap mata, jiwa Liao menjadi luar biasa kuat dan tajam. Namun, sesaat kemudian, dia terkekeh dalam hatinya. Apa yang kamu tertawakan? Meskipun Lu Qingchen memang Raja Boneka, kekuatan di baliknya belum sepenuhnya terungkap, kata iblis mental itu. Kebenaran di balik aliansi suci, Guru Zisan, dan para dewa juga diselimuti kabut. Kami masih belum tahu kemana kami akan pergi, tetapi Anda tampaknya dalam suasana hati yang baik. Tentu saja, suasana hatiku sedang baik. Karena Gao Huan, kata Liao, aku sudah menjelaskan satu hal. Setidaknya dalam hal ini, Lu Qingchen tidak salah. Emosi manusia benar-benar kekuatan terbesar di alam semesta. Bahkan seorang prajurit tingkat rendah seperti Gao Huan, ketika cintanya yang paling kuat meledak, masih bisa mengguncang dunia. Fondasi pemerintahan seluruh tempat suci dan menakuti 5 guru tertinggi. Jika satu Gao Huan saja bisa melakukan hal seperti itu, jika ribuan Gao Huan, ribuan sesama manusia yang penuh emosi bisa terbangun, bagaimana mungkin 3 hukum asal mula yang agung bisa dilawan? Setelah menjelaskan hal ini dengan jelas, saya tidak lagi ragu sedikit pun tentang jalan di depan. Umat manusia akan menang. Emosi umat manusia yang paling tulus dan kuat akan menang. Umat manusia yang paling bertekad dan ulet akan menang. Saya sangat yakin akan hal ini. Gao Huan, dimanapun kamu berada saat ini, tidak peduli berapa kali kamu telah dicuci otak, aku percaya bahwa cintamu yang dalam untuk istrimu tidak akan pernah terhapus. Dan wanita yang bisa membuatmu begitu mencintainya pasti juga sangat mencintaimu, menunggumu datang dalam kobaran api perang dan merokok. Aku bersumpah bahwa aku akan mewujudkan keinginanmu. Aku akan menyelamatkanmu dan membiarkanmu kembali ke kota asalmu, ke dunia nyata. Jauh di dalam jiwa Liao, sumpah itu membelah langit bagai guntur dan menyinari tekad bertarungnya yang cemerlang. Dia menghancurkan semua data terkait Gao Huan dan dengan hati-hati menghapus semua jejak penyelidikan mendalamnya. Guan Qixing masih mencari data tingkat atas di permukaan. Tentu saja, dia tidak menemukan apapun. Namun, saat itu juga, ledakan yang memekakkan telinga terjadi di bagian depan kuil, diikuti oleh rentetan tembakan. Lautan data langsung terganggu. Tidak bagus. Sesuatu telah terjadi pada Mayor. Guan Qixing mengirim perintah kepada Liao, cepat dan dukung mereka. Liao tertegun sejenak. Jiwanya meninggalkan spiritual nexus dan kembali ke prosesor kristal rangka utama tangki laba-laba. Dia merasakan getaran lemah di sekelilingnya.
Para pekerja dan pendeta tingkat rendah di sekitarnya semuanya bingung, tetapi suara tembakan di depan semakin lama semakin keras. Babi merah bintang 7. Chu Zixiao berteriak di saluran komunikasi, datanglah ke dekatku. Liao dan Guan Qixing bergegas menuju istana tanpa ragu-ragu. Dalam perjalanan, mereka belajar situasi dari Chu Zixiao. Baru saja, Liao dan Guan Qixing diminta untuk memeriksa data di dalam prosesor kristal mainframe, sementara Chu Zixiao, Yun Haixin, dan Yuan Kou bertanggung jawab untuk menginterogasi semua pekerja dan pendeta. Mimpi hitam, Yun Haixin adalah seorang penyembuh meditasi yang berpengalaman. Dia tampaknya telah terlibat dalam pekerjaan anti mata-mata berupa interogasi dan identifikasi di Imperium Manusia Sejati. Dia dapat melihat melalui anomali seorang anggota Federasi Star Glory dengan mudah. Dia menginterogasi lebih dari 10 pekerja berturut-turut tanpa kecelakaan. Namun, ketika dia mencapai pendeta tinggi kedua, sesuatu terjadi. Pendeta tinggi dihipnotis oleh mimpi hitam, Yun Haixin dan tidak memiliki kesempatan untuk menginterogasinya sebelum dia menendang Yun Haixin dan melarikan diri. Maka tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Pasti ada yang salah dengan orang ini. Serangan capit Chu Zixiao dan Yuan Kou hampir pasti terjadi. Dia tidak menyangka pendeta itu juga akan membanggakan teknik hipnotis dan ilusi yang tak terduga. Kemungkinan besar dia telah dikendalikan oleh Wang Yuan, boneka itu, dan menyebabkan Chu Zixiao dan Yuan Kou berhalusinasi selama setengah detik sehingga mereka bisa merangkak keluar dari celah di antara keduanya. Mereka dan melarikan diri ke kedalaman kuil psikis. Kuil psikis adalah benteng asteroid yang mengapung di lautan bintang. Kuil itu dikelilingi oleh ruang hampa yang dingin dan alam semesta yang gelap. Tidak ada tempat untuk lari. Setelah pasukan Yaksa tiba, semua pelabuhan antariksa ditutup sementara. Tidak ada pesawat antariksa yang diizinkan masuk atau keluar. Oleh karena itu, pendeta itu seharusnya tidak dapat melarikan diri. Namun, dia atau Raja Boneka di belakangnya tampaknya menyadari bahwa mereka tidak punya tempat untuk lari. Dengan cara yang aneh, mereka meledakkan bom emosional yang telah mengintai di kedalaman kuil untuk waktu yang lama dan meledakkan virus cinta di dalam otak para tawanan Kekaisaran Lautan Bintang. Yang sedang dicuci otaknya, para tawanan Star Ocean Imperium yang terbaring dalam kepompong logam tidak menghapus ingatan dan kesadaran diri mereka sejak awal. Kepala mereka masih dipenuhi rasa takut dan kebencian terhadap Sanctuary Alliance. Saat ini, Raja Boneka itu sedang menyiramkan minyak ke api dan menuangkan cinta yang paling panas padanya. Bagaimana mungkin dia tidak gila? Ketika Liao dan Guan Qixing tiba di kuil, mereka melihat pemandangan yang membekukan darah. Di dalam kepompong logam tembus pandang yang tak terhitung jumlahnya, obat-obatan yang menghipnotis dan memurnikan itu mendidih seperti magma. Para kuasa Sanctuary Alliance, yang telah meringkuk di dalam dengan tenang seperti bayi semuanya berjuang dan meraung dengan gila, mengetuk cangkang kepompong dengan keras. Banyak tawanan kuat dari Star Ocean Imperium telah memecahkan cangkang mereka dan melompat. Mata mereka merah darah, dan wajah mereka mengerikan, seolah-olah mereka sedang menyaksikan orang yang mereka cintai mati mengenaskan di depan mata mereka. Setiap pori-pori mereka dipenuhi dengan kebencian yang berbisa. Jiang Sui, kamu membunuh Jiang Sui. Para monster berbentuk manusia, yang sedang dalam keadaan bingung antara warga Star Ocean Imperium dan warga Star Glory Federation, meraung kesakitan dan marah lalu menerjang tim yaksa dan para pemurni, pembersih, serta pekerja biasa di dekatnya. Kebingungan mengalir deras dari jiwa Liao. Sesaat kemudian, dia menyadari bahwa Lu Qingchen telah membuat banyak naskah berbeda yang menargetkan perasaan Gao Huan, yang dapat mengubah cinta yang paling bergairah menjadi kebencian yang paling intens. Meskipun pasukan yaksa kuat, jumlah mereka terlalu sedikit. Dihadapkan dengan puluhan ribu binatang buas berbentuk manusia yang matanya merah dan berteriak, Jiang Sui, pada saat yang sama, mereka merasa itu cukup sulit dan tidak berani bertindak gegabah karena takut membangkitkan amarah. Keganasan dan kebencian pihak lain yang lebih intens. Yang lebih penting, mereka sama sekali bukan target mereka. Pendeta yang melarikan diri adalah kunci untuk menemukan Raja Boneka. Babi merah, bintang 7, kunci pendeta. Terkepung, Chu Zixiao berteriak, jangan biarkan dia lolos, dan jangan biarkan dia bunuh diri. Dialah satu-satunya petunjuk yang membawa kita ke Raja Boneka. Semuanya akan hancur jika petunjuknya hilang. Baru saja, Yuan Kou dan aku sama-sama terpengaruh oleh ilusinya. Seorang pendeta biasa tidak memiliki kemampuan seperti itu. Raja Boneka pasti memanipulasinya dari jauh. Ayo lacak dia dan temukan Raja Boneka yang sebenarnya. Bab 2812, Jalur Cepat. Chu Zixiao melepaskan tembakan beberapa kali, tetapi mengenai telapak kaki orang yang terinfeksi. Partikel logam yang sangat panas melelehkan dia menjadi lebih dari 10 lubang yang mengejutkan. Banyak orang yang terinfeksi jatuh ke kabin bawah dari lubang-lubang itu dan tergeletak di tanah, tidak dapat memanjat kembali. Yuan Kou juga melambaikan tangannya seperti kincir angin, melemparkan lebih banyak pasien ke kabin di bawah. Namun, itu sia-sia. Lebih banyak pasien merangkak keluar dari kepompong logam dan melompat turun dari langit, mencoba melompat ke atasnya seperti monyet gila. Raungan yang terdengar seperti suara setan gila bergema di dalam ruang rahasia di kedua sisi kuil. Pintu kabin itu terbuka oleh cakar berbulu seolah-olah itu adalah selembar kertas, dari mana monster ganas berbaju besi hitam melompat keluar. Monster-monster itu semuanya berbakat, kuat, dan mengalami modifikasi. Mereka semua telah ditanamkan tulang logam, pembuluh darah yang diperkuat, jantung buatan, dan organ-organ lain, yang menjadikan mereka prajurit terbaik di medan perang. Kemampuan tempur mereka jauh lebih tinggi daripada lebah pekerja dan prajurit biasa. Jiang Sui,
Monster-monster ini telah ditanamkan dalam pikiran Raja Boneka dengan gagasan bahwa istri tercintanya, Jiang Sui, telah dibunuh dengan menyedihkan oleh orang-orang dari aliansi Suaka, dan beberapa orang malang di depannya adalah para pembunuh yang penuh kebencian. Mengabaikan fakta bahwa modifikasi belum selesai, banyak dari mereka masih menyeret tabung panjang di belakang kepala dan tulang belakang mereka. Mereka meraung dan menerjang tim yaksa dan para pemurni dan pembersih lainnya. Ahahaha. Karena situasi yang tiba-tiba, kurangnya daya tembak para pemurni dan pembersih tidak cukup untuk menahan monster yang terlahir untuk membunuh. Mereka langsung terkoyak oleh lengan berbulu dan cakar tajam. Para monster itu mengunyah organ dalam para pemurni dan pembersih sambil melotot ke arah anggota pasukan yaksa dengan mata kotor mereka. Ayo pergi. Chu Zixiao tiba-tiba berbalik dan berteriak pada Li Yao dan Guan Qixing, kami akan menghalangi jalan. Kalian fokuslah melacak keberadaan Raja Boneka. Ledakan, 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 ledakan. Cincin kosmos milik Titan, Yuan Kuo berkedip. Ia mengeluarkan dua meriam putar 6 laras yang tampak seperti meriam dan meledakkan dinding api yang menyilaukan. Di bawah perlindungan tembok api, semua orang bertarung dan mundur. Li Yao dan Guan Qixing, di sisi lain, menaruh perhatian penuh pada gelombang otak semua yang terinfeksi. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Astaga, 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 bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip. Seluruh dunia berubah lagi dalam persepsi Li Yao. Manusia bukan lagi gambaran yang hidup, tetapi telah berubah menjadi gabungan radiasi dan medan magnet. Suhu tubuh, detak jantung, dan gelombang otak mereka berubah menjadi sosok yang rumit dalam penglihatan Li Yao. Li Yao samar-samar dapat melihat bahwa medan magnet vitalitas sebagian besar yang terinfeksi menyeret garis abu-abu tipis dan terang sampai ke kedalaman kuil. Itu seperti 10.000 boneka yang talinya terpusat di tangan seseorang yang berada jauh di dalam kuil. Sementara Li Yao mengamati, garis-garis abu-abu itu semakin meredup. Dalam sekejap mata, garis-garis itu hampir hilang. Musuh menyerahkan kendali atas boneka-boneka itu, mungkin karena mereka takut pasukan yaksa akan menemukan jalan menuju mereka. Dia harus memanfaatkan setiap detiknya. Li Yao bahkan tidak peduli apakah kemampuan komputasi yang ditunjukkannya terlalu tinggi atau apakah tindakannya terlalu tegas. Tanpa ragu-ragu, ia berlari ke arah barisan boneka yang tipis itu. Ledakan, 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 3 ledakan bergema di belakangnya. Yuan Kou, sang Titan, telah meruntuhkan seluruh dengan kekuatannya yang luar biasa dan menjatuhkan banyak orang yang terinfeksi ke kabin bawah. Namun, staf dan pendeta di kabin bawah menderita. Tentu saja, Yuan Kou tidak peduli, begitu pula Li Yao, para pendeta memang pantas dibunuh oleh orang yang terinfeksi. Ia menyingkirkan ke-6 dahan itu dan memutar roda geser di ujung dahan itu hingga maksimum. Ia memanjat naik turun, melompat dan bergeser, tidak pernah melepaskan target. Sebelum semua garis abu-abu itu hilang, ia melihat pendeta itu lagi. Pada saat ini, Chu Zixiao, Yun Haixin, dan Guan Qixing menyusul dan menghalangi pendeta dari 3 arah. Selain itu, semakin banyak alat pemurni dan pembersih yang mengelilingi semua jalur di dekatnya, membuat lalat pun tidak dapat melewatinya. Jiwa Li Yao masih terbelit seperti tali baja. Pendeta itu hanyalah alat kejahatan sang Raja Boneka, ekor kadal yang dapat dipotong kapan saja. Ia harus menyelinap masuk dan menangkap sang Raja Boneka sebelum sang Raja Boneka menyingkirkannya. Tidak ada waktu, mari kita coba. Riak setajam pedang dan golok menyebar di jiwa Li Yao. Bayangkan Raja Boneka itu sebagai Lu Qingchen. Ekstrak ciri-ciri gelombang jiwa Lu Qingchen dari kedalaman ingatan kita dan biarkan jiwa kita menyerbu otak pendeta dengan paksa. Cari ciri-ciri serupa dan lacak sumbernya. Prosesor kristal rangka utama tangki laba-laba menyala dengan kilat tak kasat mata dan tak terhentikan yang merayap ke otak pendeta melalui spiritual nexus yang ada di mana-mana. Otak pendeta itu hanyalah batu loncatan. Li Yao berada dalam kondisi yang sangat aneh. Dia tampaknya dapat melihat benang tipis, hampir transparan yang 10.000 kali lebih tipis dari sehelai rambut merangkak keluar dari atas kepala pendeta dan menggambar lingkaran misterius di udara sebelum merangkak keluar. Kuil melalui kabel kristal dan antena dan diproyeksikan ke kedalaman lautan bintang. Kena kamu, Li Yao belum pernah mengendalikan pikiran telepatinya dengan begitu hati-hati sebelumnya. Ia merasa sedang berjalan di atas benang laba-laba yang bergetar, dengan lautan es di satu sisi dan api di sisi lainnya. Ia tidak dapat dilihat oleh Grandmaster maupun ditemukan oleh Raja Boneka. Li Yao merasa bahwa dirinya telah diluncurkan ke lautan bintang yang terang dan dalam lagi. Perasaan jiwanya terbentang hingga 1 miliar kilometer, 1 juta tahun cahaya, dan dunia tak berujung mirip dengan menari, tetapi 100 kali lebih mendebarkan. Dia melihat bahwa kuil psikis telah ditinggalkan jauh di belakangnya dan dengan cepat berubah menjadi sebutir pasir kecil, sementara bintang-bintang di sekitarnya berubah menjadi spiral panjang dan sempit yang terjalin menjadi terowongan yang bersinar. Ketika jiwanya melewati terowongan itu, dia telah tiba di dunia yang sama sekali berbeda. Tempat ini juga merupakan sektor di bawah kendali aliansi Sanctuary. Tempat ini memiliki fasilitas seperti armada kapal pesiar dan pangkalan pengumpulan sumber daya. Tentu saja, tempat ini juga memiliki prosesor kristal super dengan kemampuan komputasi yang luar biasa dan sistem komunikasi 4 dimensi yang menghubungkan seluruh alam semesta dan mengirimkan data secara instan. Benang laba-laba transparan yang telah menyusup ke kuil, mengendalikan para pendeta, dan meledakkan yang terinfeksi adalah prosesor kristal mainframe dari pangkalan penambangan di dunia ini. Apakah di sini tempat tubuh asli Raja Boneka bersembunyi? Tidak sesederhana itu. Iblis mental itu berteriak, Raja Boneka itu hanya memperlakukan tempat ini sebagai panggung dan penyamaran. Dirinya yang sebenarnya pasti bersembunyi di tempat lain.
Li Yao memusatkan jiwanya dan mengamati dengan saksama. Seperti yang diharapkannya, dia melihat benang laba-laba yang lebih transparan dan ramping memanjang dari pangkalan penambangan ke pangkalan komunikasi jarak jauh di ujung dunia. Kejar dia, jiwanya terkoyak, terbedah, hancur, terkondensasi, dan ditata kembali lagi. Bintang-bintang yang tadinya memanjang hingga tak terbatas, kembali terjalin menjadi pusaran yang menyilaukan. Li Yao melacaknya dan melihat penyamaran Raja Boneka itu berkali-kali. Pada akhirnya, jiwanya terkunci pada sebuah kapal antariksa yang besar dan gemuk. Alamat sebuah simpul tertentu di spiritual nexus yang jauh di dalam kapal antariksa itu muncul dalam riak-riak jiwanya. Ini adalah tujuan dari benang laba-laba transparan. Pada saat ini, jiwa Li Yao telah mencapai batas kelelahan. Seperti karet gelang yang diregangkan sampai ujung. Jika diregangkan 1 milimeter lagi, karet gelang itu akan putus. Jiwa Li Yao bangkit kembali sebelum dia sempat memeriksa lingkungan sekitar atau bahkan melihat nama kapal luar angkasa besar itu dengan jelas. Dia merasa telah melompat keluar dari atmosfer, melintasi ketinggian 10.000 meter ke dalam lautan yang dingin dan dalam, dan ke dalam jurang yang gelap. Tidak sampai 5 menit kemudian jiwanya kembali ke cangkang sementaranya, yang merupakan prosesor kristal mainframe, babi merah. Adapun hasil tes mandiri, hanya beberapa menit telah berlalu. Hanya setelah beberapa menit pelacakan, konsumsi kekuatan jiwanya telah mencapai 31%, yang setara dengan pertempuran yang mengguncang dunia. Tubuh asli Raja Boneka itu memang sudah lama disembunyikan. Tidak heran orang itu begitu percaya diri dan berani melepaskan tentakelnya untuk menimbulkan masalah di mana-mana di tempat suci. Namun, Li Yao tidak mengeluarkan alamat spiritual nexus yang telah dikuncinya. Jika dia melakukannya, penampilannya akan terlalu mengesankan. Ia berpura-pura masih melaju dengan kecepatan tinggi dan memperhatikan keadaan sekelilingnya dengan cermat. Kerusuhan tampaknya terkendali. Staf kuil psikis memulai prosedur darurat. Gas narkotika yang kuat disemprotkan dari setiap sudut kuil, membuat pasien yang sudah gila semuanya tertidur. Semuanya kacau balau. Banyak pemurni, pembersih, pekerja, dan pendeta yang terbunuh atau terluka, belum lagi perangkat pencuci otak yang disabotase. Tentu saja, Li Yao sangat senang melihat itu. Dia tidak sabar untuk menghancurkan seluruh kuil. Chu Zixiao dan anggota pasukan yaksa lainnya tidak peduli dengan hilangnya kuil psikis atau para pendeta. Mereka hanya peduli dengan keberadaan Raja Boneka. Setengah menit yang lalu, pendeta yang putus asa itu telah meledakkan bom kristal yang mengikatnya dan meledakkan dirinya hingga berkeping-keping. Dia bahkan tidak dapat menemukan satupun jaringan otak yang utuh. Hubungannya dengan Raja Boneka telah terputus. Saat ini, dia hanya bisa mengandalkan Guan Qixing dan modul pelacakan terbaru pada tank speeder. Bagaimana? Apakah kamu menemukannya? Chu Zixiao mencengkeram tubuh logam Guan Qixing begitu kuat hingga bahu ahli pemroses kristal itu mengeluarkan suara retak, seolah-olah dia mencoba menghancurkannya. Harusnya, ditemukan. Kamera kristal Guan Qixing berkedip-kedip karena kebingungan. Ia linglung cukup lama sebelum melaporkan sebuah alamat di spiritual nexus. Kemampuan pelacakannya tidak sebaik Li Yao. Dia hanya bisa menemukan perkiraan alamat suatu daerah. Akan tetapi, banyak alamat yang sesuai dari spiritual nexus dan alamat sebenarnya tersimpan dalam basis datanya. Oleh karena itu, ia segera menamai satu-satunya kapal antariksa di zona antariksa tersebut. Raja Boneka bersembunyi di. Guan Qixing berhenti sejenak, seolah-olah dia sedang mengatur napas, sebelum dia melanjutkan, tentang kecerahan abadi. Bab 2813, Kesalahan Rendah Raja Boneka. Bukan hanya pasukan yaksa, bahkan Li Yao sedikit tercengang saat mendengar jawaban itu. Sungguh suatu kebetulan. Bukankah kecerahan abadi merupakan salah satu laboratorium sifat manusia yang pernah dibicarakan Chu Zixiao kepadanya sehari sebelumnya? Itu dipalsukan sebagai miniatur negara penggarap dan dirancang untuk menguji evolusi masyarakat ketika manusia memiliki sumber daya yang melimpah dan tidak ada habisnya. Dia tidak tahu bahwa Raja Boneka bersembunyi di sana. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, itu cukup normal. Saat ini, tugas utama Aliansi Perjanjian Suci adalah melawan Imperium Manusia Sejati. Sebagian besar kemampuan komputasi Sang Bijak Agung harus dikerahkan ke medan perang, dan laboratorium sifat manusia hanyalah eksplorasi perbatasan dan sepotong catur kosong. Sebelum kekaisaran hancur total, Sang Bijak Agung tidak akan terlalu memperdulikannya. Bersembunyi di sana jauh lebih aman. Di sisi lain, sebagian besar penduduk di Eternal Brightness tidak mengetahui kebenaran dunia luar dan terisolasi dari dunia luar. Bentuk sosial mereka dan lingkungan spiritual Nexus bersifat mandiri, yang memudahkan Raja Boneka untuk mengintai dan memanipulasi mereka. Yang lebih penting, jika Raja Boneka itu adalah Lu Qingchen, bangsa penggarap di Eternal Brightness mungkin mengingatkannya pada kampung halamannya, Federasi Star Glory. Mungkin, itu juga salah satu alasan mengapa ia memilih kapal perang eksperimental sifat manusia sebagai sarangnya. Dengan Guan Qixing yang meletakkan dasar, Li Yao dengan murah hati mengungkapkan alamat yang telah dikuncinya. Alamat yang dilacak oleh mereka berdua hampir sama, kecuali bahwa Li Yao lebih tepat. Dia hampir sama akuratnya dengan salah satu prosesor kristal di Eternal Brightness. Tentu saja, ketepatan tidak terlalu penting, karena Raja Boneka tidak cukup bodoh untuk melancarkan invasi hanya dengan satu prosesor kristal. Setelah operasi skala besar, itu pasti akan menghancurkan bukti dan menggantinya dengan prosesor kristal baru yang belum pernah terungkap. Secara keseluruhan, selama Raja Boneka bersembunyi di kecerahan abadi, segalanya akan lebih mudah. Ternyata, Chu Zixiao tidak meragukan bahwa kinerja Li Yao tiba-tiba membaik. Ia hanya memuji bahwa mode pelacakan yang dikembangkan oleh Guan Qixing cukup berguna dan mengirimkan banyak data kembali ke Biro Interogasi Bita melalui ruang komunikasi kuil psikis.
Setengah jam kemudian, pasukan yaksa baru saja selesai beristirahat dan mengisi cukup makanan dan amunisi untuk diri mereka sendiri dan peralatan magis mereka ketika sebuah perintah baru dikirim. Kerusuhan besar-besaran di dalam kuil psikis membuktikan bahwa Raja Boneka itu mulai curiga. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Jika dia kabur lagi, pasukan yaksa akan segera berangkat untuk menghancurkan hati dewa dan menangkap Raja Boneka itu. Kesulitan operasi itu bukanlah apakah mereka bisa menghancurkan asosiasi hati Tuhan atau tidak, melainkan mereka harus memblokir setiap rute pelarian sebelum Raja Boneka menyadari mereka. Kemungkinan besar Raja Boneka itu telah mengintai di kapal perang pasukan utama dan benteng bintang terpenting dari Federasi Star Glory. Dia pasti akan menyadari mobilisasi besar-besaran itu. Selain itu, perang strategis antara Federasi Star Glory dan Kekaisaran akan segera dimulai. Pada saat yang genting seperti itu, mustahil bagi Raja Boneka untuk mengganggu semua pengaturan di garis depan. Oleh karena itu, pasukan yaksa masih menjadi kekuatan utama untuk menangkap Raja Boneka. Tentu saja, sebagian besar tim pemurni dan pembersih di bawah komando Biro Interogasi Heresi, serta pasukan khusus, God Bless yang mahir dalam pertempuran naik pesawat, akan melompat ke sekitar. Kecerahan abadi untuk mendukung pasukan yaksa. Pada akhirnya, jika memungkinkan, kelima penguasa tertinggi tidak ingin operasi penangkapan mengganggu tatanan normal kecerahan abadi, karena percobaan pada sifat manusia dalam skala besar telah berlangsung selama 300 tahun dan menghasilkan banyak data menarik. Para petinggi berharap bahwa dunia yang jahiliyah ini bisa terus berkembang dan kita lihat seberapa jauh hawa nafsu manusia bisa tumbuh dan seberapa besar ia bisa merusak spiritualitas manusia. Jika mereka dilalap api perang, semua usaha mereka sebelumnya akan sia-sia. Mereka akan membutuhkan 300 tahun lagi untuk mengumpulkan sumber daya yang cukup. Tentu saja, yang lebih penting, hidup dan mati Raja Boneka harus ditangkap hidup-hidup. Dia tidak bisa melarikan diri, juga tidak bisa bunuh diri karena takut dihukum, karena para petinggi memiliki ide yang sama dengan Liao. Mereka semua percaya bahwa Raja Boneka tidak mungkin muncul begitu saja. Mungkin. Raja Boneka adalah boneka dari keberadaan misterius, dan keberadaan misterius adalah musuh paling berbahaya bagi tempat suci. Nama sandi operasinya adalah penangkapan hantu. 1 jam kemudian, operasi penangkapan hantu resmi dimulai. Membawa misi yang sangat berat, seluruh anggota pasukan yaksa, bersama dengan tim pembersih elit dan pasukan khusus elit yang dipilih dari tentara God Bless, menaiki kapal luar angkasa penyerang berbentuk gading dan perlahan berlayar ke ruang yang paling cocok untuk lompatan luar angkasa di tepi Golden. Sektor Singa. Merasakan lautan bintang yang luas di luar jendela kabin semakin tampak seperti ilusi. Liao tiba-tiba merasakan firasat aneh. Cepat, terlalu cepat. Baru beberapa hari dia mengetahui keberadaan Raja Boneka, ketika dia menyelinap ke pasukan yaksa dalam bentuk tangki laba-laba dan berpartisipasi dalam misi untuk menangkap Raja Boneka, ketika dia melompat dari Biro Interogasi Heresi ke kuil psikis, dan ketika dia akan melompat dari kuil psikis ke kecerahan abadi. Misi di Sanctuary benar-benar berbeda dari misi di Federasi dan Imperium. Tidak perlu menyebutkan Federasi Star Glory. Bahkan di Imperium Manusia Sejati, orang-orang yang dihadapinya masih hidup, bernapas, dan penuh kepribadian. Li Linghai, Permaisuri Kekaisaran Lautan Bintang, Dong Fangwang, Perdana Menteri Kekaisaran, Jin Yuyan, Manajer Aliansi Perdagangan Umum, dan bahkan Wu Yingyi, Kaisar Bintang Hitam. Mereka semua adalah orang-orang tertentu dengan keyakinan, ambisi, dan keinginan mereka sendiri. Namun, di Aliansi Sanctuary, kecuali makhluk eksentrik seperti anak iblis dan yaksa, lebah prajurit, dan lebah pekerja, tingkat terendah, para pendeta dari ras terbaik, direktur Biro Interogasi Heresi, dan bahkan master terbaik, yang baru saja muncul dalam cahaya suci. Prosesor kristal, semuanya tidak memiliki ciri-ciri, tidak memiliki kepribadian, dan memiliki wajah yang kabur. Mereka sama sekali tidak tampak seperti manusia tertentu. Sebaliknya, mereka adalah simbol, dan komponen pada mesin raksasa. Bayangkan sebuah mesin yang sangat besar, presisi, dan kokoh yang terbuat dari miliaran komponen seukuran planet. Semua orang, termasuk kepala inkuisisi dan guru tertinggi, akan menjadi sekrup tidak penting yang dapat diganti kapan saja di dalam mesin. Persis seperti yang dirasakan Liao saat dia melaksanakan misi. Dengan kapal antariksa sebagai pengangkutnya, seseorang akan hanyut di lautan bintang yang luas selamanya, yang akan membuatnya merasa tidak berarti dan kesepian. Di sisi lain, sebuah kapal antariksa tidak cukup untuk mempertahankan sirkulasi sumber daya yang paling mendasar. Kapal antariksa harus bergantung pada spiritual nexus yang tidak berwujud untuk menerima misi dan persediaan dari tempat yang tidak diketahui. Kepercayaan dan kekaguman terhadap kekuatan tertinggi tertentu juga semakin dalam. Tanpa siapapun mengetahuinya, kepribadian dan jati dirinya telah dirampas, dan ia telah berubah menjadi bagian kecil dari mesin raksasa itu. Begitulah, selama perintah acak dikirim dari prosesor kristal portabel, perintah itu akan menjadi hukum. Sudah cukup bagi orang untuk berkontribusi dan berkorban tanpa ragu-ragu. Tidak perlu mencari tahu siapa yang mengirim perintah, juga tidak perlu memikirkan kebenaran. Di belakang perintah, itu adalah mesin nasional yang sesungguhnya, yang telah diaktifkan sepenuhnya. Namun, selalu ada manipulator di balik mesin apapun. Sekalipun tidak ada, di masa lalu, akan selalu ada seseorang yang mengatur prosedur dan tugas mesin. Siapakah pengendali mesin raksasa yang disebut Aliansi Suaka? 5 penguasa yang tidak jelas dan tidak memiliki kepribadian, klan Pangu yang sedang tidur, atau sesuatu yang lain. Ketika Liao tengah merenung, dia merasakan riak jiwa dari iblis mental. Hei, apakah kamu merasa ada sesuatu yang tidak beres? Setan mental, apa yang aneh? Liao tertegun sejenak, lalu bertanya balik.
Itulah sebabnya mengapa Raja Boneka sangat mudah ditemukan. Pikirkanlah, kata iblis mental itu. Raja Boneka menghancurkan semua video dan data pengawasan saat dia mengaktifkan Gao Huan. Dia menghapusnya berkali-kali, dan hampir mustahil untuk memulihkannya. Jika kita tidak berbakat dan teman-teman lamanya yang akrab dengan metodenya, itu akan tidak mungkin untuk memulihkannya. Jelas sekali dia tidak ingin keberadaannya diketahui, kan? Bukankah itu jelas? Liao menjawab, tentu saja, Raja Boneka tidak ingin orang lain menemukannya. Menemukannya berarti kematian. Apakah ada masalah? Jangan terburu-buru. Dengarkan aku. Masalahnya, kata iblis mental itu, kalau Raja Boneka tidak ingin ada yang menemukannya, mengapa ia membiarkan pendeta agung yang ada di bawah kendalinya tetap hidup? Dengan baik, Liao berpikir cepat dan segera menyadari apa yang sedang terjadi. Setelah tercerahkan oleh iblis mental, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres juga. Itu masuk akal. Di permukaan, pertempuran sengit di kuil psikis tadi benar-benar menggetarkan jiwa. Banyak orang yang terinfeksi. Mengamuk, daging dan darah mereka beterbangan di mana-mana. Seorang pendeta tingkat tinggi melarikan diri dengan tergesa-gesa dan akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Itu juga keterampilan khusus yang kami mainkan di Spiritual Nexus. Pikiran telepati kami terbang secara acak di antara hampir 10 sektor, membuatnya tampak seperti film yang mendebarkan. Namun, tidak perlu bersusah payah. Tidak perlu bagi Raja Boneka untuk menjaga pendeta tetap hidup sejak awal. Setelah dia menyelesaikan tugas, mengaktifkan Gao Huan, dia bisa saja membunuh pendeta itu dengan membungkamnya. Dengan begitu, semuanya akan beres dan tidak akan ada yang terluka. Diketahui bahwa dia bersembunyi di kecerahan abadi. Baiklah, anggap saja pendeta tinggi adalah bidak catur penting yang dia atur di kuil psikis. Tidak mudah baginya untuk merusak pendeta tinggi. Jika dia enggan membunuh pendeta tinggi pada awalnya, dia seharusnya membunuhnya dan membungkamnya ketika pasukan Yaksa datang ke kuil psikis. Kuil untuk penyelidikan. Chu Zixiao dan yang lainnya menginterogasi puluhan pekerja sebelum giliran pendeta tinggi. Raja Boneka jelas punya banyak waktu untuk melepaskan diri. Kenapa dia tidak melakukan itu? Kenapa dia harus membuat adegan yang mendebarkan seperti itu? Pada akhirnya, kita masih menangkap ekornya dan mengunci tubuh aslinya. Sungguh. Kesalahan tingkat rendah sepertinya tidak mungkin dilakukan oleh Raja Boneka, Lu Qingchen. Bab 2814, Operasi Penangkapan Hantu dimulai. Jiwa Liao berdesir lama, tetapi dia masih tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Apakah orang itu sengaja memasang jebakan untuk memancing pasukan Yaksa ke Eternal Brightness? Faktanya, dia telah mengubah Eternal Brightness menjadi medan perang yang berbahaya. Tapi itu tidak mungkin benar. Pasukan Yaksa hanyalah unit tempur khusus di bawah komando Biro Interogasi Heresi. Jumlah mereka tidak banyak. Mereka bukanlah kekuatan inti aliansi suci. Faktanya, mereka adalah eksperimen yang dipantau sejak awal. Bahkan jika pasukan Yaksa sudah sepenuhnya musnah, mereka tidak akan bisa melukai sehelai rambut pun dari 5 guru besar. Tidak ada alasan bagi Raja Boneka untuk bersusah payah dan menggunakan dirinya sebagai umpan untuk memusnahkan pasukan Yaksa belaka, bukan? Jadi, kalau segala sesuatunya sesuai rencananya, pasti ada tujuan yang lebih dalam. Mungkin, ada hal lain yang perlu kuingatkan padamu. Pikirkan baik-baik, apa yang sedang kita bicarakan ketika kita berbicara tentang Raja Boneka yang sebenarnya. Iblis mental itu menjawab, kita berdua tahu bahwa, jika Raja Boneka itu benar-benar Lu Qingchen, dia pasti telah menyingkirkan cangkangnya beberapa tahun yang lalu dan berubah menjadi iblis surgawi murni dari hubungan spiritual. Atau menurutnya, bentuk manusia ketiga setelah manusia dan iblis, klan roh. Tubuh daging dan darah yang dibawanya keluar dari rahim ibunya hilang dalam perang ketika armada angin hitam menyerang Federasi Star Glory. Tubuh itu hancur berkeping-keping di Black Swirl, kapal induk armada angin hitam. Sejak saat itu, ia diberikan kebebasan mutlak dan tidak lagi terikat oleh cangkang apapun. Oleh karena itu, sangat mungkin tidak ada diri sejati yang dapat ditangkap oleh pasukan Yaksa. Benar, Liao berkata, Lu Qingchen adalah makhluk astral tanpa cangkang. Atau lebih tepatnya, seluruh neksus spiritual adalah cangkangnya, tapi sekali lagi, kesadaran tidak bisa ada tanpa materi untuk waktu yang lama. Meskipun dia dalam bentuk-bentuk kehidupan informasi seperti kita, dia masih membutuhkan sesuatu untuk diandalkan agar dia bisa bertahan hidup. Kekuatan jiwa dapat dilepaskan sepenuhnya. Sama seperti kita harus menggunakan prosesor kristal rangka utama dan anggota tubuh tank laba-laba, Lu Qingchen harus melekat pada sesuatu agar dapat menggunakan kekuatannya. Ya, namun, dalam kasus seperti itu, wajah asli Lu Qingchen mungkin akan sangat berbeda dari apa yang dibayangkan oleh pasukan Yaksa. Saat ini, pasukan Yaksa, Biro Interogasi Bita, dan Grandmaster semuanya berpikir bahwa mereka mencoba menangkap seseorang, kata iblis mental itu. Tetapi sebenarnya, sangat mungkin Lu Qingchen tidak ada, atau dia memiliki lebih dari satu tubuh manusia. Tubuh aslinya mungkin adalah prosesor kristal mainframe kecerahan abadi, atau pesawat ulang-alik cepat di dalam kota pesawat luar angkasa, atau apapun. Liao merenung sejenak. Sial, kenapa aku merasa semakin banyak kita berdiskusi, semakin sulit menangkap Raja Boneka. Haruskah kita memikirkan cara untuk mengingatkan Chu Zixiao dan yang lainnya tentang wujud asli Raja Boneka? Bagaimana? Iblis mental itu bertanya balik, apakah kau akan memberitahu Chu Zixiao bahwa Raja Boneka itu sebenarnya bukan manusia melainkan sejenis klan roh, entitas spiritual super, setan surgawi dari Nexus spiritual. Apa? Bagaimana kau tahu itu? Sederhana saja, karena kau dan Raja Boneka itu sudah tua. Kenalan, dan Anda adalah orang yang lebih tua, Anda menyaksikan Raja Boneka tumbuh dewasa.
Anda bahkan menepuk rambut Raja Boneka dan dengan baik hati mendorongnya untuk belajar keras dan meningkatkan dirinya setiap hari. Anda bahkan melihatnya ketika dia masih basah di belakang telinganya. Dia bahkan menyajikan teh untuk Anda dan sangat menghormati Anda. Baiklah, Li Yao menyerah. Lupakan saja, sepertinya kita hanya bisa bermain dengan intuisi lagi. Untungnya, bermain dengan intuisi selalu menjadi spesialisasi kita. Saat mereka berdua berbicara satu sama lain, kapal penyerang antariksa itu melewati lompatan 4 dimensi lainnya dan meninggalkan sektor singa emas, tiba di dunia baru. Itu adalah dunia tandus yang jauh dari garis depan. Sebagian besar ruang di sekitarnya yang cocok untuk lompatan luar angkasa dilingkari sabuk batu dan nebula berenergi tinggi. Itu seperti cekungan di sebuah planet. Selain bintang yang sekarat dan kusam serta beberapa planet yang tidak aktif, tidak ada hal berharga apapun di sini. Eternal Brightness ditempatkan di orbit planet terbesar di dunia. Orang-orang dari Federasi Star Glory telah berbohong kepada penduduk bodoh di Eternal Brightness bahwa, mesin daur ulang, mereka telah menyerap sumber daya yang tak terbatas dan tak pernah habis dari planet ini, dan bahwa mereka dapat menjalani kehidupan tanpa beban selama puluhan ribu tahun sebelum bintang itu mengalami kemunduran. Padahal, planet dengan lingkungan yang sangat keras itu penuh dengan bebatuan yang rapuh. Meskipun berada puluhan ribu meter di bawah tanah, tidak ada bayangan kristal seukuran kuku jari, apalagi atmosfer dan ekosistemnya. Bahkan jika semua penghuni di kecerahan abadi terbangun, mereka tidak akan mampu melarikan diri dengan sumber daya planet ini. Li Yao mengira bahwa orang-orang di Federasi Star Glory semuanya adalah mesin yang kejam. Namun paling tidak, nama-nama sektor tersebut mempunyai selera humor yang kejam dan menamai tempat itu, di balik sumur. Bukankah kehidupan para penghuni Eternal Brightness seperti bulan di dalam sumur? Betapapun indahnya, itu hanyalah mimpi. Jika seseorang mengambilnya dengan tangan, itu akan langsung hancur menjadi riak-riak samar. Ketika kapal penyerang mencapai batas sumur, hujan meteor yang jarang terlihat menyerang kecerahan abadi, meninggalkan lingkaran warna-warni seperti kembang api pada perisai spiritual kapal luar angkasa. Tentu saja itu juga bagian dari rencana. Itu karena tentakel Raja Boneka mungkin telah menyusup ke setiap sudut kecerahan abadi dan menyusup ke prosesor kristal rangka utama serta kamera kristal dan sensor yang dipasang di sekitar pesawat luar angkasa. Jika mereka tidak melakukan apapun dan membiarkan kapal penyerang, kapal pemburu, dan kapal pengganggu, termasuk pasukan Yaksa dan pasukan khusus dari pasukan Tuhan memberkati, untuk melompat ke dunia yang baik, sangat mungkin Raja Boneka akan segera memperhatikan mereka. Detik berikutnya, Raja Boneka akan melarikan diri melalui spiritual nexus atau bunuh diri. Oleh karena itu, hujan meteor semacam itu diatur sedemikian rupa sehingga banyak potongan meteorit akan membombardir cangkang kecerahan abadi. Beberapa meteorit yang lebih besar bahkan akan menembus perisai spiritual dan cangkang paduan kapal antariksa dengan tepat. Dengan cara seperti itu, mata dan telinga yang tersebar di cangkang pesawat antariksa harus dimatikan untuk sementara waktu. Bahkan prosesor kristal mainframe harus diperbaiki dan diperiksa sepenuhnya. Dia percaya bahwa Raja Boneka tidak akan berani bersembunyi di dalamnya selama waktu itu. Itulah kesempatan terbaik bagi regu pemburu, operasi penangkapan hantu, untuk melompat ke tengah sumur dan mendekati kecerahan abadi. Itu juga satu-satunya cara untuk menerapkan penyumbatan spiritual nexus dan mengunci Raja Boneka dalam jarak 1 inci persegi. Kecerahan abadi dibagi menjadi 2 lapisan. 2 zona tersebut tidak saling mengganggu. Sebagian besar awak yang tinggal di kokpit dan lapisan luar pesawat luar angkasa berasal dari Sanctuary Alliance. Beberapa dari mereka adalah penyembuh meditasi yang memiliki pemahaman mendalam tentang sifat dan otak manusia, beberapa adalah pendeta yang sangat berbakti kepada para dewa, dan beberapa dari mereka adalah mata-mata dalam pelatihan. Pelajaran pertama para mata-mata adalah untuk menipu penduduk di kecerahan abadi sebelum mereka dikirim ke medan perang sesungguhnya yang akan diuji oleh Imperium. Lapisan dalam, di sisi lain, diselimuti oleh sinar cahaya 3D dan Grand Illusionary Land. Orang-orang yang tinggal di kota-kota kapal luar angkasa tidak tahu di mana mereka berada dan hanya tahu bahwa mereka adalah subjek sebenarnya dari eksperimen tersebut. Lapisan dalam dan lapisan luar biasanya terisolasi. Para penghuni di kapal telah diberitahu sejak mereka masih muda bahwa jembatan dan kabin luar penuh dengan radiasi yang kuat dan aliran partikel berenergi tinggi. Mereka tidak diizinkan keluar dengan mudah kecuali mereka telah menerima pelatihan yang paling keras. Dan menyuntikkan banyak sekali obat. Kalau tidak, mereka bisa terkena penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Setelah puluhan tahun menjalani pendidikan yang berbahaya, 99% penduduk sering kali meninggalkan gagasan menjelajahi jembatan dan kabin luar dan bersenang-senang di surga kecil itu. Tentu saja, ada pula beberapa orang yang, tidak peduli bagaimana mereka diperingatkan dan dididik, selalu bermimpi menjadi operator pesawat luar angkasa yang berkualifikasi dan melihat kokpit asli, pendorong asli, kompartemen mesin asli, dan platform senjata asli. Ada sebuah sekolah di kota kapal antariksa yang khusus dipersiapkan untuk orang-orang pemberani seperti itu. 99% dari mereka yang berani akan tersingkir dalam ujian yang ketat. Mimpi mereka akan terputus, dan ambisi mereka akan sia-sia di lautan bintang di Grand Illusionary Land. Hanya 1 dari 10.000 orang yang memiliki peluang tipis untuk menerobos semua rintangan dan menjadi anggota kru yang hebat. Mereka harus pergi ke anjungan atau kabin luar dan melihat kebenaran. Tentu saja, sebelum itu, mereka harus melalui prosedur kecil yang disebut cuci otak. Karena itu, pasukan Yaksa, para pembersih, dan para pemurni, serta pasukan khusus tentara Tuhan memberkati, tidak dapat menyelinap masuk dengan kehormatan seperti itu. Setelah 300 tahun mengasingkan diri, ciri-ciri penghuni Eternal Brightness telah banyak berubah dari dunia luar. Pakaian dan perilaku mereka juga sangat berbeda. Jika mereka menerobos masuk ke area terlarang secara gegabah, kerusuhan pasti akan terjadi, yang setara dengan
untuk memberitahu Raja Boneka tentang kedatangan mereka. Oleh karena itu, ketika kapal penyerang, kapal pemburu, dan kapal pengganggu mendekati kecerahan abadi di bawah naungan hujan meteor, hal pertama yang mereka lakukan adalah menyamarkan diri dengan bantuan tongkat kecerahan abadi. Tujuannya terutama untuk menempelkan beberapa lemak, otot lunak buatan manusia dan lemak yang dikenal sebagai otot biokimia, ke tubuh. Tak lama kemudian, Chu Zixiao dan Yun Haixin menyelesaikan penyamaran mereka dan berubah menjadi dua pria gemuk, merah, dan tembus pandang. Liao dan Guan Qixing, di sisi lain, cukup sederhana. Lagi pula, ada boneka spiritual dalam bentuk laba-laba dan tubuh buatan di Eternal Brightness. Yang perlu mereka lakukan hanyalah memodifikasinya dan menggantinya dengan cangkang gaya lokal. Hanya monster kekar bernama Titan, Yuan Kuo yang lebih merepotkan untuk dihadapi. Dia tidak bisa menyembunyikan tinggi badannya yang mencapai 4 hingga 5 meter tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain meringkuk di dalam truk tertutup dan mengunci kekuatannya yang tak tertahankan dengan susunan rune sambil mengikuti pasukan itu. Bab 2815, Masa Depan yang Cerah. Dalam keseluruhan operasi, 9 tim pemburu telah dikerahkan. Banyak prajurit telah mengintai di kabin luar Eternal Brightness, dan beberapa kapal perang God Bless mengintai di balik planet-planet lain di dalam sumur. Dan inti dari semua ini adalah pasukan Yaksa. Oleh karena itu, sebagai pusat transmisi informasi pasukan Yaksa, Liao juga membawa peralatan sihir komunikasi yang kuat di punggungnya, yang memiliki beberapa antena panjang yang dapat menerima dan mengirimkan informasi astronomi setiap detik. Struktur kota kapal antariksa, distribusi setiap tabung rumit, pergerakan 9 tim, koordinat prajurit yang mengintai di pinggiran, dan sebagainya. Semua informasi dianalisis dan diproses oleh Liao sebelum ditransmisikan ke prosesor kristal dari 4 inti. Anggota pasukan Yaksa. 10 menit kemudian, 9 tim menyelesaikan penyamaran mereka dan menyusup ke kota kapal luar angkasa melalui saluran rahasia. Kota kapal antariksa di Eternal Brightness diberi nama Glorious City. Kota itu berbentuk lingkaran dengan diameter sekitar 5 km dengan gedung pencakar langit di mana-mana. Gedung-gedung pencakar langit tertinggi hampir saling terhubung dari kedua sisi, seperti jembatan warna-warni yang membelah langit. Gravitasi buatan yang dihasilkan oleh revolusi terus-menerus menarik orang ke tanah yang melengkung. Gravitasi di sini sedikit lebih ringan daripada gravitasi planet-planet yang mirip bumi, membuat penduduk tempat itu berkulit putih dan gemuk, montok dan rapuh seperti buah persik. Dengan lompatan, mereka akan dapat berhenti di udara dengan mudah. Oleh karena itu, banyak cara baru untuk bergerak lahir, seperti melompat dari tanah ke langit dan kembali ke tanah dari sisi langit yang lain dengan bantuan propulsi jet sambil mengenakan pakaian longgar. Sebagai simbol kota cahaya, taman ini juga menjadi kebanggaan dan simbol terbesar bagi penduduk kota. Taman ini merupakan taman hiburan di pusat kota yang tidak pernah berhenti beroperasi. Kota tanpa malam yang terus berputar dapat dikatakan sebagai lambang imajinasi manusia tentang kebahagiaan. Itu benar-benar surga abadi. Pasukan Yaksa muncul dari ruang bawah tanah gedung pencakar langit yang sedang dirawat sepenuhnya. Chu Zixiao dan Yun Haixin mengenakan pakaian unik yang terbuat dari kain kasa dan sutra dan tampak seperti anak-anak yang sedang bermain rumah-rumahan. Cangkang Liao dan Guan Qixing juga dicat dengan pola pelangi yang mempesona, membuat mereka tampak seperti dua mainan besar. Sebelum mereka mencapai pusat kota, mereka sudah diserang aroma yang memabukkan. Aromanya agak menghipnotis dan berhalusinasi. Aroma itu bisa membuat orang merasa senang dan bahagia. Mereka tidak bisa menahan tawa. Benar bahwa dunia Asura yang sebelumnya dipenuhi asap dan hawa membunuh, kini telah menjadi kota yang damai dan tentram. Bagi orang-orang yang selama ini berlumuran darah dan yang tubuh serta jiwanya telah dianiaya, dunia ini seperti dunia yang berbeda. Chu Zixiao dan Yun Haixin saling berpandangan dan memberi isyarat ke arah Guan Qixing dan Liao sebelum mereka keluar dari gedung, agak khawatir. Pada saat ini, kendaraan tertutup yang membawa Yuan Kou perlahan melaju keluar dari tempat parkir di bawah gedung. Di depan mereka terhampar lautan kebahagiaan. Hari ini sepertinya ada semacam festival di Bright City. Namanya sepertinya, Karnaval Pelangi. Tidak ada yang tahu apa maksudnya, tetapi penduduk Bright City akan mengadakan perayaan serupa setiap beberapa hari. Beberapa dari mereka merayakan ulang tahun ke-300 kelahiran kembali mereka, beberapa merayakan ulang tahun ke-250 undang-undang pernikahan sesama jenis, beberapa merayakan ulang tahun ke-200 kelahiran, jenis kelamin ketiga, beberapa merayakan ulang tahun ke-100, warisan hewan peliharaan. Bertindak, dan seterusnya. Atau mungkin karena sumber daya yang dihasilkan oleh mesin daur ulang terlalu banyak dan dia hanya menghabiskannya untuk bersenang-senang. Secara keseluruhan, sinar cahaya 3D yang tertanam di dinding di sekelilingnya menciptakan matahari yang menyerupai lollipop, pelangi yang terbuat dari awan yang menyerupai permen kapas dan permen pelangi. Kembang api yang memukau di langit meledak dalam tawa satu demi satu. Fasad gedung pencakar langit juga berubah menjadi sinar cahaya raksasa, memperlihatkan kegembiraan warga. Semua orang di kota itu memadati jalan dan saling melempar bunga, permen, kue, dan makanan lesat. Mereka saling melukis kucing warna-warni dan tertawa cekikikan. Untuk sesaat, Liao merasakan dampak budaya yang hebat. Dia tidak pernah begitu terkejut saat berhadapan dengan anak bintang dari Imperium Manusia Sejati, klan Pangu yang bangkit kembali, atau Kaisar Bintang Hitam Wu Yingqi. Tumbuh di lingkungan di mana sumber daya sangat langka, dia tidak pernah tahu apa arti sumber daya yang sangat melimpah. Perlu diketahui bahwa baik di federasi maupun kekaisaran, bahkan jika seseorang telah berkultivasi ke tahap jiwa baru lahir atau bahkan tahap transformasi keilahian, terlepas dari apakah seseorang adalah orang baik atau orang jahat, mereka akan menghargai setiap sumber daya. Bahkan jika sebutir beras jatuh di meja,
Mereka akan menempelkannya ke jari mereka dan memakannya, ini adalah gaya hidup banyak ahli. Meskipun tidak semua orang seperti itu, Li Yao belum pernah melihat pemandangan seperti itu dalam hidupnya di mana seluruh penduduk kota menyia-nyiakan dan memboroskan tanpa peduli dengan kue dan makanan di tanah. Kalau saja dia punya hati, hatinya pasti sudah terpelintir seperti bola sekarang. Jiwa Li Yao menegang bagaikan tali sementara dia mengamati segala sesuatu di sekelilingnya. Dia menemukan bahwa, menurut standar penduduk planet ini, penduduk Bright City semuanya terlalu gemuk. Pria dan wanita, tua dan muda, hampir semuanya adalah bola merah dengan ukuran yang berbeda. Bukan hanya tulang mereka, bahkan otot mereka pun hampir tidak bisa dibedakan, seolah-olah ada genangan air jernih di bawahnya. Kulit mereka yang halus. Meskipun benar bahwa tinggal di dalam pesawat antariksa dalam waktu lama di lingkungan gravitasi buatan akan menyebabkan keropos tulang dan masalah lainnya, penduduk sektor bintang terbang, yang juga merupakan bagian dari peradaban pesawat antariksa, tidak terlihat sejahtera dan memuaskan. Penduduk sektor bintang terbang. Sektor bintang bahkan lebih ramping dan tampak seperti kecebong ringan. Tampaknya dia makan terlalu banyak dan tidak terlalu khawatir. Chu Zixiao dan Yun Haixin dapat berpura-pura menjadi penduduk kota cahaya dengan otot biokimia mereka, atau mereka dapat mengenakan pakaian yang berwarna-warni dan kekanak-kanakan seperti milik mereka, tetapi sulit untuk meniru ekspresi dan temperamen mereka. Bagaimana seseorang bisa menggambarkan semangat mereka? Di sisi positifnya, semua penghuni tempat ini memiliki wajah yang tidak pernah diganggu. Mereka semua riang dan tidak pernah berpikir bahwa ada bencana, penderitaan, atau kegelapan di dunia ini. Mereka semua polos dan tidak memiliki rasa waspada sama sekali. Dalam skenario terburuk, mereka tidak berperasaan dan tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri atau bertahan hidup sama sekali. Mereka semua adalah domba yang menunggu untuk disembelih, bunga yang dipelihara dalam sel steril. Chu Zixiao dan Yun Haixin tampaknya juga tidak terbiasa dengan lingkungan dan penampilan orang-orang di sini. Meskipun kepala mereka gemuk dan telinga mereka besar, kewaspadaan dan keinginan bertarung yang kejam masih bersinar dalam mata mereka. Pada saat itu, beberapa penduduk setempat datang sambil membawa balon dan makanan lesat. Hai, selamat festival pelangi. Salah satu warga tiba-tiba melemparkan kue yang dicat warna pelangi ke arah Chu Zixiao. Dengan kultivasi Chu Zixiao, tidak sulit baginya untuk menghindari kue itu. Namun, dia tidak yakin apakah dia akan mengekspos dirinya dengan melakukannya atau tidak. Oleh karena itu, dia hanya bisa membiarkan kue itu menghancurkan wajahnya. Dia berkedip bingung di tengah krim yang mengalir. Hahaha, beberapa penduduk setempat tertawa terbahak-bahak dan meringis. Ayo, semangat dan berjuang. Kemudian, mereka melompat dan merentangkan tangan mereka. Dua aliran udara menyembur keluar dari sepatu bot mereka dan melayang ke langit seperti beberapa balon raksasa. Mereka terbang menuju taman hiburan yang glamor sambil melambaikan tangan ke arah Chu Zixiao dan para kultivator lainnya, seolah-olah mereka sedang menantang mereka. Tampaknya itulah definisi pertempuran di mata penduduk setempat. Tempat yang mengerikan. Iblis mental itu berkata kepada Li Yao dengan suara pelan, penduduk di sini sangat ramah, tetapi mereka juga kekanak-kanakan dan hampa. Mereka tampaknya tidak memiliki apapun untuk dilakukan karena sumber daya yang melimpah. Untuk menghindari kekosongan, mereka membuat segala macam perayaan untuk menghabiskan waktu. Namun, kebosanan setelah perayaan membuat mereka tenggelam dalam lingkaran setan kekosongan. Selama ratusan tahun, mereka gagal membuat kemajuan dalam teknologi dan eksplorasi. Tetapi sekali lagi, mereka adalah burung dalam sangkar. Tidak ada ruang untuk eksplorasi atau perbaikan. Apalagi yang bisa mereka lakukan selain bernyanyi dan tersenyum. Aku, sedikit takut dengan tempat ini. Melihat penduduk setempat yang menari dan menari di udara, Li Yao bergumam, tidak. Aku tidak takut dengan tempat ini, melainkan aku takut dengan masa depan di mana Federasi Star Glory, dan Aliansi Santuari bersatu dan tidak ada ancaman dari luar. Teknologi telah banyak membaik, tetapi masih belum cukup untuk keluar dari tembok hitam. Dalam peradaban umat manusia saat ini, baik negara federasi maupun negara kekaisaran, meskipun ada berbagai macam masalah yang serius bahkan ancaman yang mematikan, namun justru karena masalah dan ancaman inilah semua keberanian dan kebijaksanaan kita dapat terstimulasi, dan baru kemudian kita dapat dipaksa untuk menunjukkan sisi paling cemerlang dan terindah dari sifat manusia dan membentuk kita menjadi manusia yang semakin kuat. Namun, jika usaha kita berhasil suatu hari nanti, dan kontradiksi antara Federasi Star Glory, Kekaisaran, dan Aliansi Santuari hancur, semua manusia di alam semesta Pangu akan bersatu menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Tidak akan ada lagi perang, tidak ada lagi penindasan, dan tidak ada lagi ancaman dari luar. Teknologi canggih juga akan memberikan kebahagiaan paling mendasar bagi semua orang. Saat itu, apakah sesama manusia akan sebebas dan senaif penduduk kota cahaya? Apakah mereka akan tinggal dalam kebahagiaan kecil yang pasti yang ada di depan mata mereka? Bab 2816, Erosi Kedamaian Abadi. Jangan lupakan multiverse, pasang surut, dan bumi. Masing-masing targetnya cukup untuk mendorong peradaban manusia berjuang selama 10.000 tahun lagi, kata iblis mental itu. Terlalu jauh. Target-target ini terlalu jauh. Li Yao berkata, bahkan bagian paling dasar dari menyeberangi tembok hitam, mungkin tidak akan selesai dalam 5.000 tahun tanpa campur tangan kekuatan eksternal dan ledakan teknologi yang tidak disengaja. Manusia itu malas. Ketika kamu tahu bahwa semua misi telah selesai, dan semua ancaman di depanmu sudah tidak ada lagi, dan kamu harus berjuang setidaknya selama 5.000 tahun untuk melihat hasil misi berikutnya, dan hasilnya belum tentu benar, dan ancaman berikutnya mungkin masih ada.
Miliaran tahun cahaya jauhnya, begitu jauhnya hingga bahkan, tahun cahaya, pun tak dapat mengukurnya. Apakah kau masih akan memeras otak dan membakar segalanya untuk berjuang? Penduduk kota cahaya juga dibebani dengan misi besar, menghidupkan kembali peradaban umat manusia. Namun misi itu terlalu agung, terlalu jauh, dan terlalu berat. Begitu beratnya sehingga mereka tidak tahu bagaimana memulainya. Pada akhirnya, mereka perlahan-lahan meninggalkannya dan melupakannya. Begitulah kodrat manusia, mustahil menuntut semua orang untuk melepaskan kebahagiaan dunia modern dan mengejar harapan yang baru bisa ditemukan setelah ribuan tahun. Lahir dalam kesulitan, mati dalam damai, lahir dalam damai, mati dalam kesulitan. Hal yang sama berlaku bagi individu dan peradaban. Setelah selesai berbicara, iblis mental itu tiba-tiba tersenyum. Maka dari itu, inilah tujuan keberadaan para iblis luar angkasa, terutama mereka yang gemar membunuh dan merusak sepertiku. Kau memang menentangku pada awalnya. Tapi pikirkanlah baik-baik, apa yang akan terjadi pada peradaban umat manusia. Jadinya kalau tidak ada pembunuhan dan penghancuran, tidak ada pengetahuan tentang metode dan makna pertempuran. Li Yao tertegun cukup lama. Ia menatap penduduk kota cahaya yang kikuk seperti balon raksasa dan memiliki balon yang diikatkan di pinggang mereka, sementara mereka cekikikan dan saling menamparkan kue. Bahkan ada yang meminta anjing peliharaan mereka untuk naik di punggungnya. Sulit untuk mengatakan siapa pemilik anjing itu. Beberapa teman, keluarga, atau orang yang lewat mengabadikan foto-foto lucu mereka dan memutarnya di dinding kaca gedung pencakar langit atau bahkan sorotan lampu 3D kabin. Semua orang mengomentarinya dan memberikan bunga serta hiasan kepada mereka seolah-olah mereka sangat bangga dan bahagia. Entah mengapa Li Yao merasa kedinginan. Meskipun saya berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan setiap perang di Lautan Bintang dan berharap perdamaian akan abadi, Anda tampaknya benar. Tidak pernah terpikir oleh saya apa yang akan dilakukan perdamaian abadi bagi peradaban umat manusia. Riak-riak rumit dan dalam menyebar dari kedalaman jiwa Li Yao. Dia bergumam, tiba-tiba aku mengerti apa yang dilakukan klan Nuwa bertahun-tahun yang lalu. Perlu dicatat bahwa, meskipun kami keberatan dengan keterpencilan dan kepengecutan klan Pangu, cara klan Nuwa melepaskan emosi dan hasrat mereka secara maksimal dan bergegas keluar dari alam semesta Pangu meskipun sedang terjadi perang saudara tampak agak terlalu radikal. Kekhawatiran klan Pangu tidak sepenuhnya tidak berdasar. Lautan bintang di luar alam semesta Pangu terlalu luas, multiverse terlalu gelap, dan musuh di balik banjir terlalu kuat. Jika kita bertindak tergesa-gesa tanpa melakukan persiapan yang matang, memang mungkin kita akan terbunuh. Mengapa klan Nuwa tidak bisa menunggu dengan sabar selama ribuan tahun, atau bahkan 10.000 tahun, hingga banjir surut dan kondisinya lebih matang? Kemudian, mereka dapat merebut kepemimpinan aliansi peradaban Pangu dengan cara yang lebih damai dan memulai ekspedisi baru. Bukankah itu lebih baik? Dulu, ketika kami berdiskusi dengan Long Yangjun, Bos Bai, dan yang lainnya, kami semua percaya bahwa klan Nuwa tertarik oleh suara-suara dari luar alam semesta Pangu dan mayat hidup dari peradaban yang telah ditelan oleh banjir. Mereka menjadi gila dan tidak bisa mengendalikan diri. Tidak membebaskan diri mereka sendiri. Namun hari ini, setelah melihat penampilan mental dan cara hidup penduduk Bright City, saya tiba-tiba punya ide baru. Mungkin, klan Nuwa tahu bahwa mereka terlalu gegabah, terlalu radikal, dan terlalu berisiko. Harapan mereka tipis, dan mereka akan hancur jika gagal. Tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Pertumbuhan dan kelanjutan sebuah peradaban memiliki masa. Pertumbuhan sebuah peradaban ibarat berlayar melawan arus. Jika tidak maju, maka akan tertinggal. Sama sekali tidak ada alasan bagi sebuah peradaban untuk berkembang secara stabil selama 10.000 tahun. Jika aliansi peradaban Pangu hidup menyendiri di alam semesta Pangu selama 10.000 tahun, 50.000 tahun, atau bahkan 100.000 tahun sesuai dengan keinginan orang-orang tertentu dari klan Pangu, mustahil bagi aliansi peradaban Pangu untuk mempertahankan teknologi canggih dari 100.000 tahun yang lalu dan mempertahankan pandangan positif dan agresifnya. Akan berakhir seperti penduduk kota cahaya, cacing gemuk dan menyedihkan, orang dewasa secara fisik dan bayi secara mental. Sebuah peradaban tidak memiliki masalah internal dan eksternal. Atau lebih tepatnya, hal itu tidak akan terjadi sampai puluhan ribu tahun kemudian. Cepat atau lambat, peradaban itu akan binasa. Klan Nuwa telah menyadari hal itu. Oleh karena itu, meskipun mereka tahu bahwa pekerjaan persiapan belum selesai, mereka masih mempertaruhkan nyawa mereka. Hidup dan bergegas keluar. Mereka bahkan memulai perang saudara untuk membangunkan beberapa rekan senegaranya dan mengingatkan mereka agar tidak melupakan misi mereka. Itu asumsi yang menarik. Evolusi peradaban apapun tidak pernah dilakukan selangkah demi selangkah, kata iblis mental. Ada banyak waktu ketika seseorang harus melakukan lompatan paling berbahaya dalam menghadapi jurang yang tak berdasar meskipun seseorang tahu bahwa ada harimau yang mengintai di kedalaman jurang tersebut. Setelah lompatan tersebut, peradaban akan terus berlanjut. Dan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Hasilnya akan sama saja jika seseorang jatuh ke jurang atau tidak berani melompat. Satu-satunya perbedaan adalah peradaban akan mati cepat atau lambat. Ya, kupikir kita punya waktu ribuan tahun, kalau tidak puluhan ribu tahun, untuk berkembang perlahan dan membentuk pasukan ekspedisi yang tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Kita bisa menjelajahi wilayah luar 10.000 tahun kemudian. Tapi sekarang aku memikirkannya, kata Li Yao, jika Federasi, Imperium, dan Aliansi Suaka menyelesaikan konflik mereka, Persatuan Besar Alam Semesta Pangu akan memakan waktu 1.000 tahun, dan membangun pasukan ekspedisi dan menerobos tembok hitam, akan memakan waktu 10.000 tahun. Bagaimana mungkin? Peradaban umat manusia berkembang dalam 9.000 tahun yang tampaknya damai dan tidak terancam.
Akankah generasi manusia baru, yang tanpa beban sejak mereka lahir, memiliki rasa krisis yang unik, seperti yang kita, manusia lama, kembangkan di tahun-tahun perang? Dapatkah mereka memahami konspirasi, pengkhianatan, pertumpahan darah, kekejaman, kepunahan, pengorbanan, dan pengabdian? Dapatkah mereka memahami takdir peradaban manusia dan mengapa kita harus bergegas keluar dari tembok hitam dan menghadapi bahaya yang tidak dapat diprediksi? Apakah mereka bersedia mendedikasikan seluruh hidup dan kebahagiaan mereka untuk sebuah rencana besar yang hasilnya tidak akan mereka lihat hingga 10.000 tahun kemudian dan hasilnya kemungkinan besar adalah sebuah bencana? Jika suatu hari banjir besar menerobos tembok hitam dan menyerbu alam semesta Pangu, apakah manusia 10.000 tahun kemudian akan menyambutnya dengan pedang berantai dan baut badai, ataukah mereka akan menyambutnya dengan bunga dan kue seperti yang dilakukan penduduk kota cahaya? Jadi, iblis mental itu berkata, klan Nuwa di masa lalu berpikir persis sama sepertimu. Mereka percaya bahwa penantian yang lama hanya akan melemahkan tekad semua rekan senegaranya dan merusak jiwa mereka yang paling berharga. Untuk membangunkan rekan senegaranya, mereka harus keluar dari pengepungan terlebih dahulu. Bahkan jika hanya satu pesawat antariksa yang keluar, bahkan jika meninggalkan jejak, kehidupan cerdas di alam semesta Pangu, di multiverse di luar tembok hitam, masih mungkin pasang surut akan mendeteksinya. Jika demikian, tidak akan ada jalan keluar bagi seluruh aliansi peradaban Pangu. Kita hanya bisa mencurahkan semua kebijaksanaan, keberanian, api kehidupan, dan sumber daya yang tak terbatas ke dalam rencana besar, ekspedisi ekstrateritorial. Bagaimanapun, kita akan ditikam dari belakang tidak peduli seberapa keras kita mencoba. Tiba-tiba aku menyadari bahwa Bos Bai mungkin punya ide yang sama. Tahukah kau, jauh sebelum kebenaran tentang multiverse terungkap sepenuhnya, dia sudah bertekad untuk bergegas keluar sendirian dan menaklukkan alam semesta 4 dimensi, 5 dimensi, 6 dimensi, dan 7 dimensi. Sekilas, cara berpikirnya sangat gegabah. Dia tidak peduli akibat buruk apa yang akan dia bawa kepada orang-orang di alam semesta Pangu jika dia terbongkar. Jangan lupa bahwa orang-orang yang tinggal di sini adalah putra kesayangannya. Apakah itu hanya kesombongan dan kebodohan? Menurutku tidak. Bos Bai adalah penguasa bajak laut ganda yang telah menyerap sisa jiwa Yan Xinjian. Pemahamannya tentang sifat manusia sedalam Jin Tuyi. Mungkin, dia telah meramalkan bagaimana peradaban manusia akan merosot begitu kehilangan ancaman dan saingannya. Oleh karena itu, ia bergegas keluar dengan segala cara, tidak hanya untuk mewujudkan mimpinya menjadi bajak laut luar angkasa terkuat di multiverse, tetapi juga untuk menemukan lawan baru bagi peradaban umat manusia. Ancaman baru sudah cukup untuk memicu keberanian dan kebijaksanaan terdalam kita untuk berevolusi, melahap, dan memperkuat diri kita dengan gila-gilaan. Bukankah itu terlalu berlebihan? Liao berkata, apakah kamu serius? Mungkin tidak. Tetapi bahkan jika Bos Bai tidak memikirkan hal itu, Anda harus memikirkannya dengan hati-hati dan tidak membiarkan seluruh alam semesta Pangu menjadi seperti cahaya abadi. Kita akan menjelajahi bumi, kata iblis mental itu. Kita harus keluar, apapun yang terjadi. Aku tidak tahu. Liao ingin menggaruk kepalanya dengan keras. Saya tidak ingin tergesa-gesa dan menentang aturan evolusi, tetapi saya juga tidak ingin melihat peradaban umat manusia kehilangan dorongan dan tujuan serta tenggelam dalam madu yang biasa-biasa saja tanpa menyadarinya. Iblis mental menyela dia. Mengapa kalian yang mengaku orang benar selalu pelin-pelan dan ragu-ragu? Liao berkata, kamu ingin menjadi panutan, bukan? Setan mental berkata, bagaimana kamu bisa berkata seperti itu tentang dirimu sendiri? Bahkan jika aku tidak mengatakannya, kau akan mengatakannya. Liao berkata, bukan hanya aku yang bisa memutuskan keputusan sepenting itu. Sebaiknya aku mendengarkan pendapat istriku dan menyerahkannya ke parlemen untuk diputuskan secara demokratis, atau bahkan melalui pemungutan suara. Semua orang akan disalahkan, dan tidak ada yang akan disalahkan jika kita ditipu, kan? Itu masuk akal. Jadi, fokuskan perhatianmu dan tangkap Raja Boneka, Lu Qingchen dulu. Iblis mental itu menjawab, aku juga ingin mendengar pendapat Lu Qingchen, dan melihat bagaimana dia merencanakan masa depan peradaban manusia dan memecahkan masalah di dunia virtualnya. Karena Lu Qingchen telah membangun sarangnya di tempat ini, dia pasti telah mempelajari masalah-masalah itu dengan sangat hati-hati. Bagaimana menurutmu? Bab 2817, permainan berakhir, kawan. Perhatian Liao kembali ke operasi penangkapan hantu. Jalan di depannya berantakan. Paling tidak, Lu Qingchen, sang Raja Boneka, adalah satu-satunya tali yang dapat terlihat dengan jelas. Jika dia memegang tali itu terlebih dahulu, dia akan dapat mengungkap kebenaran selangkah demi selangkah. Astaga! Data yang sangat besar itu dikirimkan ke pasukan Yaksa melalui prosesor kristal mainframe tangki laba-laba. Liao tampaknya melihat bahwa, di tepi sumur, beberapa stasiun komunikasi jarak jauh yang telah digunakan untuk berkomunikasi dengan dunia luar semuanya dimatikan. Banyak kapal antariksa interferensi elektromagnetik siap dikerahkan kapan saja untuk memblokir, mengganggu, dan menekan. Raja Boneka. Liao juga melihat bahwa, di kokpit kecerahan abadi, banyak ahli prosesor kristal sedang memindai prosesor kristal mainframe dan jaringan internal dengan sungguh-sungguh, mencoba untuk menghilangkan semua virus dan jebakan logika secepat mungkin. Sementara itu, 9 tim penangkap sedang menyerang sasaran mereka dengan tenang. Meskipun ada lebih dari 1 juta orang di kota cahaya, yang merupakan kota metropolitan besar menurut standar ruang hampa, tidak banyak tempat berlindung yang dapat dipilih oleh Raja Boneka. Yang lebih penting, ia membutuhkan prosesor kristal super dengan kinerja tinggi, atau bahkan serangkaian prosesor kristal yang akan menghabiskan banyak energi dalam skala besar, untuk meretas setiap ujung saraf di seluruh sanktuari.
Prosesor kristal super seperti itu tidak mungkin lahir begitu saja, dan tidak mungkin pula disembunyikan. Oleh karena itu, Raja Boneka hanya dapat memanfaatkan fasilitas yang ada di kota cahaya. Dilihat dari kemampuan komputasi invasi sebelumnya, tidak lebih dari 10 fasilitas seperti itu di kota cahaya. Yang paling mencurigakan tentu saja koordinat spiritual Nexus yang dikunci Li Yao setengah hari lalu. Setelah diterjemahkan, koordinat tersebut mewakili alamat pusat pemroses kristal, Sailing Academy. Akademi Pelayaran, adalah tempat di mana para komandan kapal antariksa dan spesialis modifikasi planet dilatih di kota cahaya. Atau lebih tepatnya, tempat di mana penduduk berpikir bahwa para komandan kapal antariksa dan spesialis modifikasi planet dilatih. Raja Boneka seharusnya sudah ada di sini 3 hingga 5 jam yang lalu. Sementara itu, Li Yao dan Guan Qixing telah mengambil berkas video semua orang mencurigakan yang masuk dan keluar dari Akademi Pelayaran. Karena hari ini adalah perayaan pelangi, semua orang, termasuk guru dan siswa Sel Academy, telah pergi ke jalan atau terbang ke langit untuk perang kue. Sel Academy kosong dan suram, yang jarang terlihat. Tidak ada orang mencurigakan yang datang atau pergi selama beberapa jam. Oleh karena itu, tempat ini masih menjadi tempat persembunyian yang paling mencurigakan. Regu Yaksa yang bertanggung jawab atas tempat ini. Ketika Liao, Chu Zixiao, dan yang lainnya bersembunyi di tengah hujan bunga dan kue di pinggiran Akademi Layar Terbang, tim lain pun sudah berada di posisinya. 3 menit kemudian, mereka akan melancarkan serangan pada saat yang sama. Dia percaya bahwa prosesor kristal super yang dipasang di 9 fasilitas dengan kemampuan komputasi tinggi pastilah pangkalan persaudaraan hati dewa. Bahkan jika tidak ada jejak Raja Boneka, banyak anggota persaudaraan hati dewa. Persaudaraan hati dan bukti kejahatan mereka masih dapat ditemukan. Red Peak, berikan saya kabar terbaru tentang lockdown dan kemajuan 8 tim lainnya. Chu Zixiao mengulurkan salah satu jarinya dan mengaitkan sehelai rambut di sudut matanya. Sambil menatap kampus kosong di depannya, dia berkata dengan dingin, aku akan memblokir setiap inci ruang dan setiap kabel kristal. Bahkan seekor nyamuk virtual pun tidak akan bisa keluar. Li Yao punya rencananya sendiri. Tentu saja, ia mengirimkan data yang sangat besar itu ke prosesor kristal milik Chu Zixiao, Yuan Kou, Yun Haixin, dan Guan Qixing. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa, mimpi hitam, Yun Haixin sedang dalam keadaan tidak sadar. Dadanya berfluktuasi dengan cepat, seolah-olah dia sangat gugup. Aneh, bukankah Yun Haixin adalah seorang penyembuh meditasi yang ahli dalam pikiran telepati dan telah melalui ratusan pertempuran? Li Yao diam-diam terkejut. Dia bahkan bersedia menyerah kepada Federasi Star Glory. Apa yang perlu dikhawatirkan? Dia tidak seperti ini ketika dia memburu Raja Boneka di kuil psikis. Sepertinya ada yang salah dengannya sejak dia memasuki kecerahan abadi. Meskipun dia menyembunyikan dirinya dengan sangat baik, kata iblis mental itu, aku masih bisa merasakan gelombang pasang yang mengalir deras di dalam otaknya. Orang itu hampir mengalami gangguan mental dan akan kehilangan kendali setiap saat. Kau harus berhati-hati. Tapi kenapa, Li Yao sama sekali tidak bisa memahaminya. Tidak masuk akal. Menit terakhir, semua tim, bersiap. Chu Zixiao menggertakkan giginya dan memerintahkan dalam jaringan taktis, dalam 59 detik, semua kelompok akan menangkap hantu pada saat yang sama. Mungkin ada hubungannya dengan Raja Boneka, Lu Qingchen. Jangan lupakan kecurigaan kita tadi, kata iblis mental itu. Kemungkinan besar Raja Boneka itu telah merasakan keberadaan pasukan Yaksa atau bahkan memasang jebakan untuk menarik para pengejar, termasuk pasukan Yaksa, ke tempat ini. Li Yao berkata, tapi, tinggal setengah menit lagi. Pikirannya terganggu oleh suara Chu Zixiao yang penuh dengan niat membunuh. Dewi Pembantai mengeluarkan belati biru dari sepatu botnya yang tertanam dengan pelat baja dan memegangnya terbalik di telapak tangannya. Gigi gergaji di tepi belati memantulkan. Kecerahan, seolah-olah dia mencoba membunuh seseorang. Pada saat ini, perayaan kota cahaya telah mencapai puncaknya. Bang 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 bang. Bang, 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 bang. Seolah-olah ada 10.000 kembang api virtual yang meledak secara bersamaan di udara, yang merupakan pusat kota, meledak menjadi ladang bunga-bunga yang cemerlang tak terlukiskan dan pusaran yang indah. Semua penduduk terbang ke langit dan menabrak orang-orang asing seolah-olah mereka adalah balon. Semua orang minum anggur dan mengunyah kue. Kemudian mereka berpelukan dan tertawa seperti sekelompok anak-anak yang berpikiran sederhana. 10 detik. Wajah Chu Zixiao pucat. Tidak diketahui apakah itu karena dia membenci Raja Boneka atau karena dia tidak tahan dengan suasana indah dan ilusi di tempat ini. Dia merobek otot biokimia, yang menempel di tubuhnya satu persatu dan mendapatkan kembali kelincahan seekor macan tutul. 9. 8. 7. Aku punya firasat buruk. Li Yao bergumam, tidak semudah itu. Aku sudah lama tidak mengalami kecelakaan. Dia baru saja menyelesaikan kalimatnya ketika ledakan dahsyat datang dari arah jembatan yang jauh dari Bright City. Ledakan itu begitu dahsyat hingga bahkan gambar langit berwarna permen dan awan-awan di dinding kabin pun tertutup oleh riak-riak yang berkelok-kelok dan berubah menjadi bintik-bintik yang kikuk. Pelat baja besar yang tertanam di dinding kabin jatuh dari langit. Untungnya, medan gravitasi buatan masih berfungsi. Pelat baja tersebut tidak mengenai siapapun, tetapi terbang ke udara bersama orang-orang. Namun, keberuntungan, itu hanya bertahan 1 detik. 1 detik kemudian, medan gravitasi buatan di beberapa area benar-benar hilang. Semua benda lain di tanah melayang di udara. Di beberapa tempat lain, gravitasi buatan 3 hingga 5 kali lebih tinggi daripada gravitasi planet berdensitas tinggi. Banyak penduduk lokal yang melayang di udara jatuh dengan parah, beberapa dari mereka mengalami patah tulang dan beberapa lainnya mengalami kerusakan otak.
Sebelum siapapun bisa panik, semua lampu padam secara bersamaan. Sinar cahaya 3D pada dinding kabin, matahari yang menyilaukan dan awan berwarna permen, dinding kaca yang tersenyum pada gedung pencakar langit, dan lampu jalan yang melayang di udara, semuanya padam. Seluruh kota diselimuti kegelapan. Satu-satunya yang bisa dilihat hanyalah sisa api hantu dari kembang api virtual di langit, yang membuat wajah semua orang yang tercengang semakin bingung. Apa yang terjadi? Bagaimana dengan lampu dan gravitasi? Aduh, cepat perbaiki. Hei, ada orang di sana. Cepat perbaiki. Penduduk Bright City telah terbius dalam lumpur yang aman begitu lama sehingga mereka kehilangan kemampuan untuk mengatasi krisis. Bahkan kemampuan mereka untuk mengekspresikan rasa takut mereka hampir nol. Mereka belum pernah mengalami keadaan pemutusan energi berskala besar seperti itu sebelumnya. Untuk sesaat, kecuali bagi orang-orang yang jatuh dari langit dan menjerit karena tulang mereka yang patah, sebagian besar dari mereka bahkan tidak bereaksi dengan panik. Mereka hanya berdiri, duduk, atau berbaring, dengan mulut setengah terbuka, menatap langit, seolah-olah seseorang akan muncul dan memulihkan pasokan energi dan ketertiban jika mereka mengeluh cukup keras. Namun Liao tahu bahwa harapan serangga yang tak berdosa dan menyedihkan itu akan pupus. Sebab, saat sumber cahaya dan pasokan energi seluruh kota terang terputus, gelombang hitam yang lebih kuat dan dahsyat menyerang spiritual nexus dan level data, memutus koneksi antara pasukan Yaksa dan dunia luar. Jaringan taktis mereka benar-benar macet. Liao hanya bisa menghubungi pusaran kacau di tingkat data. Dia bahkan tidak bisa menghubungi beberapa tim di dekatnya, apalagi jembatan kecerahan abadi dan kapal perang Sanctuary yang lebih jauh. Di dunia data, mereka akan menjadi pulau tunggal dalam waktu setengah detik. Perangkap Raja Boneka telah diaktifkan. Liao memadatkan jiwanya menjadi bilah pedang yang tak terhentikan dan mengerahkan seluruh inderanya semaksimal mungkin, mencari setiap riak di udara yang mengandung ciri-ciri jiwa Lu Qingchen. Riak-riak seperti itu, ada di mana-mana. Sua. Ketika orang-orang bingung harus berbuat apa dalam kegelapan, dan ketika mereka mengeluh, dinding kaca banyak gedung pencakar langit kembali menyala. Orang yang sama muncul di semua gambar. Itu, lemak putih bersih. Liao tahu bahwa menggunakan kata putih dan tanpa cacat untuk menggambarkan seseorang sangatlah aneh, tetapi itulah perasaan pertama yang dia miliki saat melihat Fatih. Penduduk kota cerah sebagian besar bertubuh gemuk, namun pria gemuk itu luar biasa, sempurna, seakan-akan dia terbuat dari bola-bola dengan berbagai ukuran. Matanya bulat, hidungnya bulat, dan mulutnya bulat. Di atas kedua mata bundar itu, di antara kedua alis, ada bintik hitam yang meliuk-liuk dan berubah menjadi tanda seru, tanda tanya, lalu bunga teratai yang sedang mekar. Permainan sudah berakhir. Di dinding tirai gedung pencakar langit yang tak terhitung jumlahnya, seorang pria gemuk menyapa penduduk kota cahaya dengan senyuman. Rekan-rekan senegaraku yang terkasih. Bab 2818, Musuh Publik Alam Semesta. Siapa dia? Permainan sudah berakhir. Apa maksudmu? Pertandingan apa? Hei. Apakah kau salah satu anggota kru di anjungan? Apakah hujan meteor telah memecahkan cangkang pesawat antariksa? Kirim seseorang untuk memperbaikinya. Kita harus melanjutkan perayaan ini. Warga yang baru saja terjerumus dalam kebingungan dan kepanikan, setelah melihat ada yang keluar untuk mengambil tanggung jawab, justru kembali bersikap polos dan mulai berteriak-teriak seperti anak manja. Bunga-bunga yang tumbuh di ruangan steril itu belum pernah mengalami kerasnya dan buruknya dunia luar. Mustahil bagi mereka untuk membayangkan kemunculan kejahatan dan pikiran orang-orang seperti Raja Boneka, Lu Qingchen. Di tengah gedung-gedung pencakar langit, di tengah ratusan tembok raksasa yang berkelap-kelip, ada rasa kasihan yang mendalam di mata pria gemuk yang memiliki bintik hitam aneh di dahinya. Ia tampak merasa kasihan dan marah terhadap rekan senegaranya yang bodoh. Ia merasa kasihan terhadap kemalangan mereka dan marah terhadap kegagalan mereka. Maaf, tidak ada perayaan, tidak ada bunga, tidak ada makanan, dan tidak ada anggur. Tidak ada pekerja yang membantu Anda memulihkan ketertiban. Apa yang disebut ketertiban dan kehidupan indah Anda telah hilang selamanya. Titik hitam di tengah alis pria gemuk itu meluas ke tengah alisnya, membuat mata bulatnya tampak lebih dalam, seperti dua pusaran hitam. Karena aku meledakkan mesin bersepeda milikmu. Ya, peralatan ajaib sempurna yang mengklaim dapat menyediakan energi dan sumber daya tanpa akhir telah diledakkan. 1 menit yang lalu, gambar itu berkedip. Sudut cangkang kecerahan abadi muncul pada lusinan sinar cahaya raksasa. Sebuah lubang mengagetkan tertinggal di pesawat antariksa itu. Potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, bahan bakar, dan anggota tubuh yang patah dari para awak berkumpul menjadi pancuran baja dan darah dan menyembur ke dalam ruang hampa yang gelap. Tak lama kemudian, mereka membeku, hancur, dan musnah. Lihat, tidak ada yang tersisa. Pria gemuk itu tersenyum dan membuka tangannya. Tidak ada apa-apa selain keheningan. Kerumunan yang berisik dan gelisah itu tampaknya telah jatuh ke dalam mimpi buruk yang hebat di detik berikutnya. Suasananya bahkan lebih sunyi dari sebuah makam. Semua penduduk Bright City tercengang. Hati mereka membeku, dan mereka hampir lupa bernapas. Bagi mereka, mesin sepeda, bagaikan langit yang takkan pernah runtuh dan matahari yang takkan pernah padam. Seluruh kehidupan indah mereka dan bahkan kebahagiaan kecil mereka untuk bertahan hidup bergantung pada berfungsinya mesin sepeda. Tak seorang pun pernah berpikir apa yang harus dilakukan jika mesin sepeda itu tidak berfungsi. Semua orang telah menipu diri sendiri dengan mengatakan satu sama lain bahwa mesin sepeda benar-benar dapat diandalkan dan tidak akan pernah mengalami kerusakan. Tetapi apa yang mereka lihat saat ini 10.000 kali lebih buruk daripada kegagalan fungsi. Siklus itu telah diledakkan oleh orang gila.
Tiba-tiba, seluruh Bright City terdiam. Semua orang begitu terkejut hingga lupa bereaksi. Tidak sampai semenit kemudian seseorang menangis. Tak lama kemudian, tangisan itu menjadi terus-menerus. Ketika seorang anak manja dihadapkan dengan masalah yang tidak dapat mereka selesaikan, menangis. Adalah satu-satunya reaksi mereka. Mengapa kamu begitu sedih? Meskipun, mesin daur ulang, telah berjalan dengan kecepatan tinggi, itu hanyalah tipuan untuk menipu kamu. Ia tidak dapat menghasilkan sebutir biji, sekrup, atau kristal seukuran kuku jari sama sekali. Pria gemuk dalam gambar itu berkata dengan tenang, sudah 300 tahun. Selama 300 tahun, kamu dan nenek moyangmu telah terperangkap dalam kebohongan besar sepanjang waktu, direduksi menjadi subjek percobaan yang tidak jelas tanpa kamu ketahui. Tidak ada perang yang memengaruhi seluruh alam semesta, sama sekali. Dunia luar tidak rusak atau hancur. Tidak, kalian bukanlah manusia terakhir. Kalian hanyalah monyet di kandang kebun binatang. Seseorang mengurungmu di kapal terkutuk ini dan membesarkanmu menjadi gemuk dan sehat untuk memanen jiwamu, mengamati reaksimu, dan menguji cara tercepat, paling stabil, dan paling efisien untuk mengubah manusia sombong yang penuh kesadaran diri menjadi daging busuk yang bergerak. Kau tidak percaya padaku. Kau masih saja membohongi diri sendiri dan mengabaikan titik-titik mencurigakan yang ada di sekitar kota. Buka matamu dan lihat semuanya dengan jelas. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Gambarnya berubah lagi. Itu adalah pemandangan di mana Eternal Brightness baru saja dibangun ratusan tahun yang lalu. Banyak konsep dan detail implementasi, proyek kecerahan abadi, mengalir turun dari dinding gedung pencakar langit seperti air terjun data. Termasuk adegan di mana banyak manusia dikirim ke kota mulia, setelah berjuang dalam kepompong logam dan dicuci otaknya. Cuci otak saja tidak cukup untuk membangun keyakinan yang kuat. Pada awalnya, banyak orang tidak percaya bahwa dunia luar telah hancur total, atau mereka berpikir bahwa mereka akan membangun kembali dunia dengan cara apapun. Orang-orang itu disaring dan dikirim keluar dari kecerahan abadi untuk penanganan. Satu-satunya orang yang tersisa adalah mereka yang berkemauan lemah, puas dengan status quo, dan benci mengambil risiko. Dari generasi ke generasi, mereka hidup dan berkembang biak di tempat ini, menjadi semakin riang dan tanpa beban. Akhirnya, mereka menjadi seperti sekarang ini. Ini tidak mungkin. Banyak sekali penduduk Bright City yang masih memiliki jejak pertempuran kue sebelumnya di wajah mereka, tetapi lemak di bawah kue sudah menggigil gila-gilaan. Air mata mereka mengalir keluar tak terkendali karena kaget dan takut, seolah-olah mereka adalah babi yang baru saja menemukan diri mereka di rumah jagal setelah diikat. Oleh ban berjalan, saya bisa mengerti keterkejutanmu. Saat ini, pikiranmu pasti kosong. Jadi, saya akan membiarkanmu tercengang selama 10 detik. Namun ingat, waktumu sangat berharga. Bertahan hidup adalah perlombaan melawan waktu. Ini adalah pertarungan sampai mati. Paling lama 10 detik. Hargai hakmu untuk bertahan hidup. Gambar di dahi lelaki gemuk itu berubah lagi. Ia tampaknya menggunakan titik hitam sebagai pengganti gerakan biasa. Tak lama kemudian, ia mengambil ratusan gambar status terkini Star Ocean Imperium dan Sanctuary Alliance. Kabut kelabu, ruang dingin, tabung-tabung rumit yang berkarat, lebah prajurit, dan lebah pekerja yang mengenakan jas hujan atau pakaian kimia. 14.171.101.127. Ribuan kapal antariksa berkumpul, saling beradu, meledak, dan hancur. Para ahli menginjak lautan bintang dan menghancurkan kekosongan. Bendera-bendera yang menutupi ratusan ribu kilometer berkibar, menyalakan api di hati setiap orang. Di sektor Terminus Imperial dan Terminus Imperial yang megah, kota-kota yang tak terhitung jumlahnya saling terhubung dan menelan gunung-gunung dan cekungan. Meskipun berada ribuan meter di bawah tanah, kota-kota itu masih ditandai oleh cahaya terang manusia. Populasi 10.000 kali lebih besar dari kecerahan abadi. Gambar-gambar yang berdampak itu berkumpul menjadi banjir yang merusak dan menghancurkan segala sesuatu yang diyakini penduduk Light City menjadi berkeping-keping. Aduh. Kebingungan tergambar jelas di wajah mereka. Mulut mereka menganga lebar, dan yang bisa mereka lakukan hanyalah berteriak, tidak tahu harus berbuat apa. Kau lihat, ini adalah dunia nyata. Meskipun gelap, kejam, dan berdarah, dan penuh dengan api perang yang gila selamanya, ini adalah satu-satunya cara agar kekuatan terbesar umat manusia dapat dilepaskan dalam tabrakan yang paling intens, penderitaan yang paling menyakitkan, dan saat yang paling membahagiakan. Kekuatan yang tidak bisa dijelaskan oleh prosesor kristal super manapun, kekuatan 7 emosi dan 6 keinginan, dan kekuatan besar sifat manusia. Bintik hitam di antara kedua alis si gendut berubah menjadi tanda seru raksasa. Kemudian, dia membungkuk kepada penduduk kota cahaya, yang keduanya bingung dan kehilangan arah, dan berkata, saya hampir lupa memperkenalkan diri. Kalian boleh memanggil saya, Raja Boneka. Saya adalah rekan senegara kalian, seorang pejuang yang tidak mau menyerah pada kekuatan apapun, tidak mau menanggung segala hambatan, dan tidak mau menemukan kekuatan terbesar. Sifat manusia dengan mengorbankan segalanya. Saya seorang pejuang yang telah mendorong kesombongan umat manusia hingga batasnya dan menjadikan seluruh alam semesta sebagai musuhnya. Aku ingin menyelamatkan semua orang. Aku ingin menghancurkan kandang dan laboratorium sialan ini. Aku ingin mengembalikan semua orang ke wujud manusia sejati. Aku ingin semua orang hidup dengan bangga dan berjuang sampai akhir. Namun, nama besar, manusia, bukanlah sesuatu yang kau miliki sejak lahir, juga bukan sesuatu yang dapat dinodai oleh mayat hidup. Kita tidak dilahirkan dengan hak untuk menjadi roh semua makhluk hidup. Bisakah kau benar-benar menjadi manusia sejati? Apakah sepadan dengan usahaku untuk menyelamatkanmu? Hehe, itu semua tergantung
Pada kinerja Anda sekarang, bertarunglah. Demi dirimu sendiri, demi harga diri umat manusia, lawanlah nalurimu. Ini aturannya. Dengarkan baik-baik. Aku hanya akan mengatakannya sekali. Siklus itu telah hancur olehku. Tentu saja, siklus itu tidak dapat menyediakan sumber daya apapun meskipun siklus itu masih utuh. Semua sumber daya yang telah kamu sia-siakan selama ratusan tahun terakhir didatangkan dari dunia luar, seperti pisang bagi monyet. Tetapi sekarang setelah aku menyebabkan kehancuran besar-besaran di Eternal Brightness, aku yakin bahwa Project Eternal Brightness akan segera berakhir. Kalian akan berakhir menjadi pekerja lebah biasa yang dikirim ke kedalaman tambang atau dasar kapal antariksa untuk bekerja sampai mati, bukan? Oh, melihat kepalamu yang gemuk, telingamu yang besar, dan penampilanmu yang seperti osteoporosis, sepertinya kamu tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan dengan intensitas tinggi. Untuk menghindari pemborosan sumber daya, kamu mungkin bisa langsung menanganinya. Yah, itu sangat mungkin. Itu seperti membersihkan cawan petri setelah percobaan. Singkatnya, kamu pada dasarnya sudah mati. Apakah kamu ingin hidup? Apakah kamu ingin benar-benar hidup? Hanya ada satu cara. Lihat, ini adalah desain struktural Eternal Brightness. Ini adalah rute menuju kokpit dan kabin-kabin penting. Aku sudah meretas kokpit. Aku bisa membuka semua gerbang di sepanjang jalan dan bergegas ke kokpit untuk mengambil alih pesawat antariksa dan semua kapsul pelarian. Saya tahu Anda tidak tahu apapun tentang mengemudikan pesawat antariksa. Tidak apa-apa. Saya akan memantau seluruh proses dan membantu Anda. Aku juga tahu bahwa kebanyakan dari kalian adalah orang biasa yang bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengikat seekor ayam. Tentu saja, ada banyak prajurit bersenjata lengkap di area luar kapal antariksa. Mungkin sebagian besar dari kalian akan terbunuh, tetapi kalian harus melalui ujian darah dan api. Aku yakin kalian semua pernah mendengar frasa, seekor semut dapat menggigit seekor gajah hingga mati. Bab 2819, Pertempuran untuk Bertahan Hidup. Sambil berbicara, Raja Boneka memperlihatkan lebih banyak desain struktur dan gambar pengawasan kapal luar angkasa di antara gedung pencakar langit. Melalui kamera pengawas, dia bisa melihat bahwa jembatan, gudang senjata, dan bahkan gudang kristal dan kompartemen mesin sebagian berada di bawah kendalinya. Koneksi antara staf dan prosesor kristal terputus. Permintaan untuk mengambil pakaian kristal dan senjata ditolak. Sebagian besar prajurit Federasi Star Glory dipisahkan dan dikurung di kabin-kabin kecil. Dengan bantuannya, bukan tidak mungkin untuk membobol kokpit dari Bright City dan mengambil alih seluruh pesawat luar angkasa. Mungkin ini tidak perlu dan kejam, tetapi begitulah hidup. Saya tahu bahwa sebagian besar dari kalian masih butuh waktu untuk terbiasa, tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, kita tidak punya waktu. Siapapun yang membangkitkan prinsip bertahan hidup terlebih dahulu, dialah yang layak untuk terus hidup. Raja Boneka itu terus berbicara dengan santai. Jangan mencoba untuk mengakali jumlah dengan menyelinap di belakang kerumunan dan memanfaatkan situasi. Ingat, aku mengendalikan semua kamera kristal pemantau di Eternal Brightness. Aku bisa melihat setiap gerakanmu. Aku akan mendistribusikan air bersih, makanan, bahan bakar, dan bahkan kursi berharga kapsul pelarian sesuai dengan kinerja Anda dalam pertempuran bertahan hidup. Menurut analisisku, hanya 1/10 orang yang dapat bertahan hidup dalam pertempuran bertahan hidup dan memahami makna sebenarnya dari manusia. Oleh karena itu, kamu harus memastikan bahwa kamu lebih berani daripada 9 orang di sekitarmu. Ayo, rekan senegara dan sahabat, bangkitkan kekuatan sejati kalian dan bertindaklah. Ada apa? Apa kau masih tercengang dan bingung? Yah, itu bukan salahmu. Lagi pula, kau sudah terlalu lama berkutat dalam mimpi buruk. Biarkan aku memberimu sedikit dorongan. Sementara Raja Boneka itu berbicara, sinar lampu di dinding kabin berkedip lagi, memperlihatkan serangkaian sosok berdarah yang menghitung mundur dengan cepat. Masih ada 12 jam lagi. Apakah kamu melihat hitungan mundur? Raja Boneka itu tersenyum. Masih ada 12 jam lagi. 11 jam, 59 menit, dan 52 detik. Sebelum waktu mencapai 0, jika kau tidak dapat merebut jembatan, aku akan mengaktifkan sistem peledakan diri dari kecerahan abadi dan memusnahkan mayat hidup yang tidak layak disebut manusia, di lautan bintang bersama dengan kehidupanmu yang terhina. Babi berbentuk manusia yang tidak tahu cara melawan, janganlah terus-menerus menodai nama besar manusia. Percayalah, beberapa hari yang lalu aku baru saja menemukan pesawat luar angkasa lain di Santuari dan mencoba meretas serta mengaktifkan sistem peledakan diri. Kerusakannya cukup bagus. Karena itu, jika kau terus tercengang, kau akan mati juga. Mengapa kau tidak mati seperti pejuang sejati dengan keberanian seperti supernova di saat-saat terakhir hidupmu? Apakah kamu masih tidak bisa bergerak? Jantungmu berdetak sangat cepat sehingga kamu hampir tidak bisa berjalan. Baiklah, baiklah. Aku tahu bahwa tubuhmu terlalu lemah dan kamu tidak sebanding dengan para penjaga. Karena itu, aku telah menyuntikkan beberapa nutrisi khusus ke dalam makanan dan airmu sejak beberapa hari yang lalu. Ketika nutrisinya dikombinasikan dengan apa yang hendak saya lepaskan, itu akan meledakkan setiap tetes darah Anda sehingga Anda dapat melepaskan amarah, dan amarah yang telah Anda tekan selama ratusan tahun. Cewek, saat Raja Boneka mengepalkan tangannya dan meninju, kabut merah menyembur keluar dari tabung ventilasi kemana-mana. Lebih mirip gerimis daripada kabut. Setiap penduduk Bright City merasakan darah mereka terserap oleh pori-pori mereka. Pembuluh darah yang tampak seperti busur listrik tiba-tiba muncul di mata banyak warga. Pembuluh darah itu bergetar hebat dan akhirnya pecah. Huhu, Warga yang matanya merah, memegang kepala mereka erat-erat.
Jari-jari mereka yang tebal dan pendek menancap kuat di tengkorak mereka saat mereka meraung seperti binatang. Hanya dalam beberapa detik, mereka sudah basah oleh keringat, uap, dan asap. Mereka seperti ketel uap yang mendidih. Gas kemarahan, yang menyembur dari tubuh mereka menyebar ke seluruh kota. Bahkan penduduk yang tidak terkena badai darah pun terjerat oleh kabut dan tidak dapat membebaskan diri. Lambat laun, mata yang penuh amarah dan wajah yang mengerikan terungkap dalam kabut. Jutaan warga cahaya yang berkulit putih dan gemuk tampaknya telah berubah menjadi binatang yang hatinya dipenuhi amarah dan yang uratnya dipenuhi naluri primitif. Ya, itu saja. Bebaskan amarahmu sepuasnya. Amarah karena dikurung dan ditipu selama 300 tahun. Jika kematian tidak dapat dihindari, 10 kali lebih banyak orang akan dikubur bersamamu. Sudah waktunya membuat orang-orang itu membayar harganya. Tidak seorang pun, tidak peduli apakah mereka dewa atau iblis, dapat menginjak-injak martabat manusia tanpa membayar harga. Bunuh mereka, bunuh mereka, bunuh semua orang yang menghalangi jalanmu. Raja boneka dalam kabut berdarah dan kobaran api yang ganas itu tertawa gembira. Bintik hitam aneh di antara kedua alisnya berubah menjadi bentuk pedang panjang dan sempit, seolah-olah akan membelah kepalanya dan melepaskan sesuatu yang lebih aneh dan lebih kuat. Dia berkedip dan tiba-tiba mengganti topik pembicaraan. Benar, saat ini, cakar dan taring musuh berada tepat di sebelahmu di kota cahaya. Mereka adalah orang-orang yang mengebiri semangat juangmu dan membuatmu seperti sekarang ini. Tidakkah kau ingin membunuh mereka terlebih dahulu sebagai pengorbanan bagi bendera? Astaga, 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 astaga. Di beberapa gedung pencakar langit, termasuk sinar cahaya melingkar di tembok kota, koordinat waktu nyata tim penangkap, profil rekan satu tim mereka, dan potret jelas mereka muncul satu demi satu. Bahkan pasukan Yaksa pun tak luput. Gambar 3D Omnidirectional Chu Zixiao, Yun Haixin, Yuan Kou, dan Guan Qixing, serta penampilan lucu mereka saat mengira mereka bersembunyi di luar akademi berlayar Suoping, semuanya ditangkap oleh Raja Boneka dan dikirimkan ke sinar cahaya, yang memungkinkan jutaan warga cahaya yang marah melihat segalanya dengan jelas. Faktanya, hampir 100 lampu sorot berdaya tinggi dan terarah tinggi telah diaktifkan kembali oleh Wang Song. Sorotan cahaya diarahkan ke kepala setiap tim penangkapan, memperlihatkan mereka ke publik. Bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip. Prosesor kristal di semua anggota regu pemburu mengeluarkan bunyi dengungan yang memekakkan telinga, terutama pada raungan rendah. Otak warga cahaya yang memanas tampaknya memiliki respons khusus terhadap dengungan tersebut. Mungkin karena, saklar pembantaian, di dalam otak mereka dipicu oleh frekuensi khusus dengungan tersebut, dan raungan mereka tiba-tiba menjadi lebih keras dan lebih intens. Namun, ketika para pembersih, serta pasukan khusus dari God Bless Army mencoba mematikan prosesor kristal mereka secara tiba-tiba, mereka menemukan bahwa mereka tidak bisa. Yang muncul pada berkas cahaya prosesor kristal adalah senyum jahat dari Raja Boneka dan kegelapan yang terus berputar. Titik. Raja Boneka telah meretas jaringan taktis kami, mencuri data terenkripsi kami, dan bahkan membajak prosesor kristal portabel kami. Anggota tim penangkap akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi, tetapi sudah terlambat. Sekarang, kau tahu di mana anjing-anjing itu bersembunyi. Raja Boneka berkata dengan dingin, bunuh mereka. Selama semua anjing terbunuh, aku akan membuka saluran dari kota cahaya ke jembatan, kompartemen mesin, dan gudang senjata. Kalian akan menjadi penguasa sejati dunia kecil ini. Seperti yang kukatakan sebelumnya, harapan untuk bertahan hidup hanya bisa diraih oleh diri sendiri. Siapapun yang menunjukkan penampilan paling berani dalam pertempuran, aku akan memberinya sumber daya terbanyak dan membimbingnya di jalan baru untuk menjadi penguasa lautan bintang. Mari kita mulai bertarung, seperti bagaimana nenek moyang kita membasmi para iblis ratusan ribu tahun yang lalu. Potret Raja Boneka perlahan memudar dari gambar. Namun, hitungan mundur berdarah yang menyilaukan itu semakin terang benderang. Api dan kilat menyambar tanpa henti, mengingatkan semua orang bahwa, jika mereka tidak berjuang sekuat tenaga, mereka hanya akan memiliki waktu setengah hari lagi untuk hidup. Sial, Raja Boneka sudah menemukan kita sejak lama. Dia mencoba menimbulkan kekacauan total di Eternal Brightness. Sementara kapsul pelarian yang tak terhitung jumlahnya diluncurkan ke dunia luar, dia mencoba memanfaatkan kekacauan itu dan melarikan diri. Babi merah, 7 bintang, bagaimana keadaan jembatan saat ini? Bisakah kalian memecahkan blokade informasi Raja Boneka? Sangat sulit. Saya butuh waktu. Untuk pertama kalinya, suara Guan Qixing tidak setenang suara para ahli teknis. Ada kepanikan dalam suaranya. Raja Boneka memblokir semua jalur keluar data dan membajak sistem jaringan seluruh kapal antariksa. Ini jelas bukan rencana dadakan. Dia pasti sudah merencanakan. Waktu yang lama, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Liao hendak mengumpat dengan nada aslinya, tetapi dia harus berpura-pura wajahnya pucat dan dia menggosok kaki depannya seperti lalat. Belum lagi jembatan, kapal serbu, dan kapal interferensi elektromagnetik, bahkan regu pemburu lainnya tidak tersedia untuk komunikasi. Jika jarak antara kita melebihi jarak tertentu, gangguan jaringan akan sangat serius, dan kita mungkin tersesat kapan saja. Raja Boneka itu sangat licik. Dia benar-benar hebat. Chu Zixiao meludah dengan keras. Ia berubah menjadi seberkas cahaya terang dan melesat ke pusat prosesor kristal di sel Cholege. Liao mengikutinya dari belakang dan bergegas masuk. Ia menyebarkan persepsinya ke setiap sudut lembaga, bahkan ke toilet wanita. Tentu saja, ia tidak menemukan apapun. Tidak ada apapun di dalam prosesor kristal, bahkan sehelai rambut pun tidak. Namun, seberkas cahaya 3D raksasa melayang di atas pusat prosesor kristal dengan sederet kata-kata tumpul di dalamnya. Mimpi tentang cahaya abadi telah terbangun. Di mana mimpimu?
Chu Zixiao menatap kata-kata yang jelas-jelas ditulis untuknya. Matanya kabur, dan bibirnya berkedut. Tidak ada yang tahu apa yang ada dalam pikirannya. Di sisi lain, suara gemuruh yang panik di luar terdengar semakin keras. Sekelompok besar warga cahaya yang telah ditipu oleh Raja Boneka menyerang mereka. Bab 2820, Kota Kemarahan. Besar, Liao bergegas menjelaskan, saya telah mendeteksi gelombang frekuensi tinggi yang sangat aneh yang tampaknya dapat merangsang saraf pusat manusia secara langsung. Itu membuat mereka gelisah dan penuh amarah serta keinginan untuk menyerang. Ya, aku juga merasakannya. Guan Qixing juga bertanya, apakah Raja Boneka telah mengembangkan virus otak kelima selain virus kekecewaan, kemuliaan, taoti, dan cinta? Bukan hanya virus otak, Anda tidak memiliki organ penciuman dan tidak bisa mencium udara. Chu Zixiao mengalihkan pandangannya dari kata-kata yang jelas ditujukan kepadanya dan berkata dengan dingin, udara dipenuhi dengan bau, darah yang terbakar. Aku sudah bisa merasakan adrenalin yang mengalir tanpa ujian. Raja Boneka itu tidak berbohong. Dia memang telah menyuntikkan banyak stimulan ke dalam makanan dan air. Warga sektor cahaya. Namun, masa mengintai, stimulan itu sangat panjang. Baru pada saat ini, ketika mereka bersentuhan dengan obat pelepas yang dapat mereka lepaskan lagi, stimulan itu meledak. Peptida cerebral dan adrenalin mereka disekresikan secara gila-gilaan. Dan mereka membakar jiwa mereka dan menguras vitalitas mereka untuk memicu kemampuan tempur dan mobilitas yang luar biasa. Jika ini benar-benar virus kelima, itu hanyalah gabungan dari virus otak dan virus biasa. Mungkin bisa disebut Furious Fury. Dengan baik, Guan Qixing terkejut. Mungkinkah, bagaimana Raja Boneka mendapatkan begitu banyak obat perangsang? Itu mungkin. Kekuatan dan kelicikan Raja Boneka jauh melampaui imajinasi kita. Chu Zixiao berkata, mungkin, dia telah membajak prosesor kristal Mindframe Eternal Brightness dan dapat mengalokasikan aset di dalamnya sesuai keinginannya. Seperti yang Anda ketahui, ini adalah laboratorium yang sangat besar. Tentu saja, ada semua jenis bahan baku untuk obat-obatan. Selama dia bisa mendapatkannya tanpa diketahui siapapun, dia akan memiliki kesempatan untuk mensintesis formulanya dan mengirimkannya ke kota melalui jalur pasokan otomatis. Pada saat itu, suara gemuruh di luar semakin keras. Kadang-kadang, akan terjadi serangkaian ledakan. Dinding kaca gedung pencakar langit akan runtuh dengan suara keras. Bahkan terdengar suara keras dari kejauhan, yang mungkin merupakan suara jembatan, gudang senjata, atau gudang bahan bakar kristal yang dihancurkan oleh Raja Boneka. Semua orang sangat khawatir. Raungan Yuan Kou meredam jeritan warga sektor cahaya seperti anjing gila untuk saat ini, tapi tidak lama. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kamera kristal pada topeng besi Guan Qixing berkedip-kedip dengan liar. Kita masih belum bisa mencapai tim lain dan para prajurit di luar. Haruskah kita mundur? Betapapun marahnya, warga Light, mereka tetaplah orang biasa. Dengan kemampuan pasukan yaksa, tak seorang pun dapat menghentikan mereka jika mereka ingin mundur. Tidak, aku tidak bisa mundur. Operasi penangkapan hantu belum berakhir. Chu Zixiao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya lagi. Menatap deretan kata di udara yang bertuliskan, bangun dari mimpi, dia menggertakkan giginya. Raja Boneka mencoba memanfaatkan kekacauan dan melarikan diri. Meskipun seluruh dunia sumur telah diblokir oleh kita, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Jika dia lolos dari kecerahan abadi. Sekarang setelah kita berhadapan langsung dengannya, tidak ada alasan bagi kita untuk melarikan diri. Kita harus mengulur waktu sampai pasukan di luar menemukan solusi. Tetapi, Guan Qixing berkata dengan cemas, lingkungan di luar sangat kacau. Kita bahkan tidak tahu di mana Raja Boneka itu bersembunyi. Bagaimana kita akan menghentikannya? Jangan khawatir, Chu Zixiao mendengus. Kita tidak perlu pergi ke Raja Boneka. Dia akan datang sendiri. Ledakan. Sebuah ledakan memekakkan telinga terjadi. Itu adalah suara gerbang Akademi Pelayaran yang didobrak. Ayo pergi. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Cepat pergi. Chu Zixiao berkata, warga cahaya di luar sana sangat merepotkan. Kemampuan tempur mereka bukanlah masalah. Namun saat ini, mereka semua telah menjadi sumber infeksi yang mengerikan. Siapa yang tahu apakah ada virus yang lebih mengerikan di dalam otak mereka? Mereka bahkan mungkin dikendalikan secara langsung oleh Raja Boneka dan jadilah batu loncatan untuk menyerang otak kita. Babi merah, telusuri peta kota cerah dan temukan tempat berlindung yang paling cocok. Kalian semua, tetap waspada dan waspadalah terhadap ilusi Raja Boneka. Ketika mereka meninggalkan pusat pemroses kristal, mereka melihat ribuan warga cahaya membanjiri mereka. Saat ini, lautan perayaan setengah jam yang lalu telah berubah menjadi pusaran darah. Dirangsang oleh virus amarah, warga yang berkulit cerah dan gemuk itu bahkan telah mengalami mutasi fisiologis dan berubah menjadi badak, kuda nil, dan babi hutan yang mengamuk. Bingung dan dibimbing oleh Raja Boneka, mereka bangkit dan mencari jejak regu penangkap. Begitu mereka menemukannya, mereka akan dikelilingi oleh ribuan orang yang meninju, menendang, dan bahkan menggigit mereka tanpa takut mati. Tidak peduli seberapa kuat pembersih dan pembersih itu, mereka akan terbunuh oleh aliran deras seperti itu. Selain itu ada juga ilusi dan virus. Bahkan jika seorang prajurit pasukan khusus dari tentara Tuhan memberkati memiliki kemampuan tempur yang setara dengan tahap pembentukan inti dan dapat berjuang keluar dari warga yang gila, ketika Raja Boneka memanfaatkan situasi dan menyerang otaknya, membuatnya melihat ilusi yang tidak dapat dipercaya dan bahkan mencekik jiwanya. Dia hanya bisa menunggu untuk ditangkap dan dibunuh. Tak lama kemudian, beberapa regu penangkap pun musnah dan menjadi korban amukan warga. Beberapa pemurni dan pembersih bahkan terinfeksi oleh kegilaan dan berubah menjadi boneka, virus amarah, setelah otak mereka ditembus oleh Raja Boneka.
Mata mereka awalnya merah, tetapi mereka segera kehilangan rasionalitas dan kesetiaan mereka dan berubah menjadi hewan yang paling berbahaya. Mereka mencabik-cabik rekan mereka tanpa ampun dan mengubah sebagian besar dari mereka menjadi jenis mereka sendiri. Pasukan Yaksa bertempur dan mundur. Keempat anggota dan Liao, tank laba-laba pendukung, segera dibubarkan oleh kerumunan yang menyerbu. Tampaknya, Furious Virus adalah harta karun sesungguhnya dari Raja Boneka. Iblis mental itu berseru, bisa meningkatkan kemampuan bertarung orang biasa sedemikian rupa dengan amarah yang membara dan hasrat membunuh dalam waktu yang sesingkat itu. Sungguh luar biasa, sungguh mengagumkan. Tapi mengapa aku merasa cara yang mengasyikkan itu sangat familiar? Bukankah itu yang sedang kamu lakukan? Liao berseru, perangkat yang disebarkan oleh virus garis darah untuk menginfeksi orang. Perangkat yang dibuat Yan Xibei di dataran tinggi besi. Benar sekali, ini jelas keahlianku. Kok Raja Boneka juga tahu? Sepertinya sudah dimodifikasi cukup banyak. Aku tidak butuh darah sebagai medium. Aku bisa merangsangnya dengan gelombang otak saja. Iblis mental itu tertegun sejenak dan mengutuk, sekarang aku tahu. Pasti Lu Qingchen yang mencuri jiwa kita saat kita terlibat dalam pertempuran sengit di dunia mental di Black Swill. Apakah kamu ingat, dalam pertempuran, kita menyerap banyak emosi negatif seperti kegelapan, darah, dan kekejaman dari jiwa Lu Qingchen, yang sangat membantu kultivasiku di masa depan. Aku tidak menyangka bahwa dia akan menyerap banyak esensi kita saat kita menyerapnya juga. Tidak hanya itu, dia bahkan meningkatkan dirinya dan memadatkan kristal yang lebih kuat. Orang itu benar-benar jenius. Mengapa kamu mengatakan pertempuran itu aneh? Liao berteriak, lupakan saja. Karena, virus amarahnya didasarkan pada pola infeksi virus garis darah, bisakah kita mencari tahu di mana orang itu bersembunyi? Ini akan sangat sulit. Orang itu telah memodifikasi teknik rahasia virus garis darah hingga tak dapat dikenali lagi dan menyembunyikannya dengan baik. Selain itu, kita tidak boleh mengungkap identitas kita. Kita tidak boleh ditemukan olehnya atau orang-orang di tempat suci. Waktu, aku butuh waktu. Iblis mental itu berhenti sejenak dan tiba-tiba meninggikan suaranya. Tunggu, di mana Chu Zixiao? Jiwa Liao beriak cepat. Baru saat itulah dia menyadari bahwa dia telah terpisah dari pasukan utama. Atau lebih tepatnya, kelima anggota, 4+1, pasukan Yaksa telah dibubarkan oleh massa yang menyerbu dan membakar. Untungnya, Liao tampak seperti tangki laba-laba biasa, yang telah dicat dengan sangat indah dan bahkan memiliki dua mata besar yang berair di bagian belakangnya. Sungguh lucu. Bahkan Raja Boneka tidak menganggapnya serius. Dia tidak masuk dalam daftar buruan. Oleh karena itu, sebagian besar warga sektor cahaya bahkan tidak repot-repot menatap matanya. Selama dia merangkak turun dengan patuh sambil memegangi kepalanya, orang banyak akan melewatinya begitu saja dan memburu target yang lebih berharga. Namun, raungan Chu Zixiao, raungan Yuan Kou, dan informasi yang disebarkan Guan Qixing dengan gila-gilaan, semuanya menunjukkan bahwa mereka berada dalam situasi yang sangat buruk. Dengan diam-diam dan sembunyi-sembunyi, Liao merangkak ke arah lolongan Chu Zixiao tanpa membuat siapapun khawatir. Segera, ia menemukan prosesor kristal pergelangan tangan Chu Zixiao, yang telah diinjak-injak hingga berkeping-keping. Ditekan oleh Raja Boneka, prosesor kristal pergelangan tangan tidak lagi berguna. Prosesor itu dapat diretas kapan saja dan menjadi beban. Liao memindai peta 3D area pusat kota dengan cepat di prosesor kristalnya. Dia tidak melewatkan satu pun bangunan atau tabung bawah tanah. Dia menemukan 3 tempat di mana Chu Zixiao kemungkinan besar bersembunyi. Kemudian, dia mengenali jejak gelombang otaknya di udara dan merangkak menuju salah satunya. Setelah dia menyingkirkan prosesor kristal portabel, Raja Boneka tidak dapat mengunci lokasi Chu Zixiao secara teori. Warga sektor cahaya, yang telah terperangkap dalam kemarahan, tidak pandai mencari. Pencarian mereka semakin jarang. Alasan utamanya adalah mereka semuanya tertarik pada Yuan Kuo, sang Titan. Segera, jauh di dalam bangunan rendah yang belum selesai, Liao menemukan Chu Zixiao. Namun, pada saat ini, Chu Zixiao tampaknya telah jatuh ke dalam mimpi buruk yang tak terduga. Matanya terbuka lebar, dan dia bergumam dan mengayunkan belatinya, menyerang musuh yang tak terlihat di udara. Tidak bagus. Chu Zixiao telah tertipu. Gelombang mental iblis mental tiba-tiba bergejolak. Riak-riak yang sangat misterius ada di mana-mana di udara. Itu adalah serangan mental Lu Qingchen, Raja Boneka. Chu Zixiao telah diikat. Liao tampaknya telah ketahuan. Riak tak kasat mata merayap ke arah Liao bagaikan ular berbisa yang transparan. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.